Bab 751, Wilayah Iblis Unik. Wilayah Iblis Unik terletak di tengah wilayah Suan Timur. Wilayah ini dianggap sebagai salah satu daerah paling terkenal di wilayah Suan Timur. Perang besar di zaman kuno terlalu jauh dari ingatan orang-orang sekarang dan mereka tidak tahu latar belakang pertempuran yang mengguncang bumi itu. Namun, mereka menyadari bahwa banyak ahli dari zaman kuno meninggal di dalam daerah Iblis Unik. Oleh karena itu, banyak harta dan warisan kuno yang memikat disembunyikan di tanah yang sangat berbahaya ini. Bahkan pada hari-hari biasa, area di sekitar Unik Devil Region selalu ramai dengan orang-orang. Meskipun daerah Iblis Unik sangat berbahaya, masih ada banyak ahli yang terus mengunjunginya. Lagi pula, di dunia ini, daya pikat harta karun sudah cukup untuk membuat seseorang tidak bisa menolak dan melupakan kematian. Di luar daerah Iblis Unik, ada banyak kota. Di antara mereka, kota Iblis Unik adalah yang termegah. Karena itu adalah tempat yang kacau yang dipenuhi dengan segala macam orang, kota ini tidak memiliki siapapun yang mengelolanya. Namun, dimanapun, selama ada sekelompok besar orang, secara alami akan ada aturan yang dilahirkan. Terlepas dari apakah itu aturan terbuka atau tidak terucap, seseorang secara alami harus mematuhinya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kota Iblis Unik ini, yang seharusnya bukan milik siapapun, memiliki seperangkat aturannya sendiri yang tidak diucapkan dan berhasil bertahan hidup atas perintahnya sendiri. Ketika kelompok besar dari Sekte Dao secara bertahap memasuki daerah Iblis Unik, mereka juga dapat melihat bahwa ada cukup banyak orang yang terbang melintasi langit dan bergegas dari segala arah di langit. Tujuan setiap orang jelas sama. Karena itu adalah acara yang sangat besar di wilayah Suan Timur, tidak perlu menyebutkan tentang kemampuan kompetisi sekte besar untuk menarik peserta. Ini benar-benar spektakuler. Kekaguman melintas di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia telah mengalami perang 100 kekaisaran dan itu adalah peristiwa yang cukup besar, itu jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan kompetisi sekte besar. Lagi pula, selama perang 100 kekaisaran itu, seorang praktisi 6 Yuan Nirvana Stage sudah menjadi peserta teratas. Sementara dalam kompetisi ini, tingkat kultivasi itu hanyalah kualifikasi masuk untuk berpartisipasi. Kami telah memasuki daerah Iblis Unik. Kemungkinan kita akan segera mencapai kota Iblis Unik. Anda semua akan tahu apa yang disebut spektakuler ketika kita mencapai tempat itu. Haha, Pang Tong tertawa dari samping Lindong. Lindong mengangguk sedikit. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Sejak dia memasuki wilayah ini, dia memperhatikan bahwa warna tanah telah berubah menjadi hitam pekat. Warna ini berangsur-angsur menjadi lebih kaya saat dia memperluas pandangannya. Pada akhirnya, seolah-olah langit yang jauh telah menjadi sangat gelap, menyebabkan hati seseorang merasa tertekan. Warna gelap ini menyebabkan hati Lindong merasa agak tidak nyaman. Dia telah memperoleh beberapa kenangan yang tertinggal dari zaman kuno sebelumnya. Karena itu, dia menyadari betapa menakutkan dan jahatnya makhluk-makhluk gelap yang tidak dikenal ini. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam medan perang kuno yang agung ini. Sementara Lindong menundukkan kepalanya dan berpikir keras, sekelompok besar orang terbang melewati mereka dengan cepat. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum sebuah gunung besar muncul. Setelah itu, suara gempa bumi tiba-tiba menyebar di langit. Lindong mengangkat kepalanya setelah diganggu oleh suara ini. Segera setelah itu, dia melihat kota hitam yang tampaknya tak berujung di depan matanya. Kota itu seperti naga hitam kuno yang berdiri dengan kesepian dan memancarkan perasaan dingin yang kuno dan sedingin es. Sosok manusia masuk dan meninggalkan langit di sekitar kota hitam seperti segerombolan belalang. Suara mengerikan dan memekakkan telinga juga menyapu darinya dan menutupi seluruh area ini. Ini adalah kota Iblis Unik, Pang Tong menunjuk ke arah benda hitam besar itu, membuka sudut mulutnya dan tertawa. Ikut aku ke kota. Kota Iblis Unik kacau dan memiliki segala macam orang. Semua orang harus berhati-hati. Berdiri di depan kelompok, Qilei memperingatkan mereka dengan tegas. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Chen Zhen dan kepala aula lainnya. Baru kemudian, dia bergegas keluar dan memimpin kelompok besar untuk terbang ke kota besar. Meskipun sosok manusia yang telah tiba di sekitar kota Iblis Unik seperti belalang, masih jarang sekelompok besar orang memasuki kota sekaligus. Oleh karena itu, kelompok Sekte Dao menarik perhatian seluruh tempat ketika mereka mendekati kota Iblis Unik. Ah, apakah mereka dari Sekte Dao? Bahkan mereka telah tiba. Mereka memang salah satu dari 8 sekte super.
4 ahli panggung kehidupan misterius memimpin grup. Ini cukup besar, bukan mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Sebaliknya, itu akan menjadi pertarungan antara murid-murid mereka. Selama kompetisi terakhir, dikabarkan bahwa sekte Dao menderita kerugian yang cukup besar. Bahkan murid mereka yang paling menonjol saat itu mati di tangan gerbang Yuan. Sejujurnya, orang-orang dari gerbang Yuan itu benar-benar kejam. Tepat sekali, dendam antara gerbang Yuan dan sekte Dao sangat dalam. Aku ingin tahu siapa yang bisa menang kali ini. Ini kemungkinan akan menjadi gerbang Yuan lagi. Reputasi 3 raja kecil di gerbang Yuan sangat terkenal. Sepertinya tidak ada seorang pun di antara anggota generasi muda sekte Dao yang bisa bersaing dengan mereka. Beberapa waktu lalu, ada pendatang baru yang cukup terkenal di sekte Dao. Dia sepertinya dipanggil Lindong dan dia bahkan mengalahkan Yao Ling dari Devil Sealmas. Aku juga sudah mendengar tentang masalah ini. Namun, Yao Ling tidak bisa dibandingkan dengan 3 raja kecil di gerbang Yuan. Bagaimanapun, akan ada pertunjukan yang bagus selama kompetisi sekte hebat ini. Petik 2. Percakapan pribadi dengan cepat menyebar ke seluruh tempat dan beberapa dari mereka juga mendarat di telinga murid-murid sekte Dao. Segera, mata mereka menjadi sedikit marah dan suram. Sialan gerbang Yuan, jika saya gagal untuk membunuh beberapa dari mereka selama kompetisi sekte besar ini, bagaimana saya bisa bertanggung jawab kepada junior dari Desolate Hall? Ekspresi Jiang Hao gelap dan serius saat dia mengertakkan gigi dan berkata. Cukup banyak murid Dao sekte di sampingnya mengangguk setuju. Lindong meringkuk mulutnya. Sepertinya permusuhan antara sekte Dao dan gerbang Yuan cukup dalam. Kemungkinan mereka tidak akan melewati satu sama lain dengan damai di dalam wilayah iblis unik jika mereka bertemu. Kilei dan yang lainnya memiliki ekspresi acuh tak acuh berbeda dengan murid-murid yang marah ini. Mereka tidak terlalu khawatir. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka memimpin para murid dan berjalan di dalam daerah iblis unik. Mereka menoleh dan melihat ke arah bagian lain dari langit. Beberapa suara angin bergegas-bergegas juga muncul dari tempat itu. Setelah itu, sekelompok besar orang yang sama muncul di depan mata mereka. Mereka, Lindong menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Ada cukup banyak orang dalam kelompok itu juga dan mereka semua mengenakan jubah abu-abu. Selain itu, riak gelap dan keras dipancarkan secara samar dari tubuh mereka, tanpa sadar menarik perhatian seseorang. Orang-orang dari sekte 1000 boneka. Pang Tong berkata dengan lembut. Oh, alis Lindong terangkat samar. Sekte 1000 boneka juga merupakan salah satu dari 8 sekte super. Namun, metode bertarung mereka luar biasa. Selain itu, mereka sangat merepotkan untuk dihadapi. Itu karena setiap murid sekte 1000 wayang memiliki wayang esensi kehidupan. Karena dia memiliki boneka sebelumnya, Lindong secara alami menyadari hal ini. Apakah kamu melihat orang tepat di depan? Jika saya tidak salah, dia seharusnya menjadi orang yang paling menonjol di antara anggota generasi muda sekte 1000 wayang, Iblis Guili. Iblis Guili? Mata Lindong melihat ke atas. Yang dia lihat hanyalah seorang pria yang berdiri tegak di belakang 2 tetua berjubah abu-abu. Itu adalah pria muda berpakaian abu-abu dengan ekspresi acuh tak acuh. Warna putih keabu-abuan muncul di wajah pemuda itu. Selain itu, riak gelap dan dingin yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya juga luar biasa kuat. Jelas, dia telah mencapai 9 Yuan Nirvana Stage. Ada desas-desus bahwa boneka esensi kehidupannya juga telah disempurnakan menjadi boneka jiwa kelas 9 dan tidak kalah dengan ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Kita harus berhati-hati jika kita bertemu dengannya di masa depan. Sebuah semburat terkejut melintas di mata Lindong. Boneka jiwa kelas 9, menempatkannya dalam konteks ini, orang ini pada dasarnya bisa menggunakan 2 untuk bertarung satu saat bertarung dengan yang lain. Tampaknya pemuda berpakaian abu-abu itu merasakan sesuatu juga ketika Lindong menatapnya. Matanya, yang berisi rona keabu-abuan, melesat dengan acuh tak acuh. Tampaknya ada jejak perasaan gelap dan dingin yang samar-samar menembus udara dan menelannya. Ekspresi Lindong tenang. Energi mental yang tak terlihat menyebar dan langsung mengusir aura gelap dan dingin, yang terasa seperti belatung di tulang seseorang. Jejak kekuatan devouring melekat pada energi mentalnya, yang secara langsung melahap semua aura gelap dan dingin, yang sulit untuk dihadapi, sebelum mengusir mereka. Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah hanya ketika aura gelap dan dinginnya dilahap. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya.
Aura gelap dan dingin ini adalah sesuatu yang unik untuk sekte 1000 boneka mereka. Setelah membungkus seseorang, itu akan menyebabkan orang itu merasakan sakit kepala yang hebat. Namun, murid dari sekte Dao itu sebenarnya bisa menyelesaikannya dengan mudah. Menarik, tidak disangka sekte Dao ternyata memiliki orang lain yang luar biasa selain Ying Xiaoxiao. Pemuda berpakaian abu-abu itu tertawa pelan. Segera, dia perlahan menarik pandangannya. Ayo pergi. Dua pria tua berpakaian abu-abu di depan murid berpakaian abu-abu itu bertukar pandang dengan kelompok Kilei. Mereka tidak mengatakan apa-apa saat mereka melambaikan tangan dan memimpin murid-murid dari sekte 1000 boneka ke kota. Setelah mereka mencapai kota, Kilei juga memimpin semua orang dan menuju ke bagian kota. Semua orang di langit sekitarnya melihat dua sekte super ini, yang telah tiba di kota. Setelah itu, mereka menggosok tangan mereka dengan ekspresi bersemangat di mata mereka. Sebuah acara besar di wilayah Xuan Timur akhirnya akan dimulai. Tidak ada yang tahu pihak mana yang akan bisa muncul di atas. Bab 752, Konflik. Di bawah pimpinan Kilei dan kepala olah lainnya, para murid dari sekte Dao berhenti di sisi barat kota Iblis Unik. Setelah menginstruksikan mereka untuk berhati-hati saat berada di luar, semua orang diizinkan untuk melanjutkan aktivitas mereka sendiri. Meskipun jumlahnya besar, daerah Iblis Unik cukup kacau dan dipenuhi dengan segala macam orang. Oleh karena itu, pasti akan ada beberapa individu teduh yang tidak takut menyinggung sekte super. Setelah bepergian selama beberapa hari, Lindong awalnya ingin diam-diam berlatih untuk sementara waktu. Namun, Ying Huan segera datang mencarinya. Dia tidak dapat menahan bujukan dan gangguan terus-menerus yang terakhir, jadi, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saat mereka hendak pergi, mereka bertemu Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Mata Ying Huan dengan hati-hati menghindari mata Ying Xiaoxiao ketika mereka bertemu. Yang terakhir meliriknya dengan setengah tersenyum sebelum berbalik ke arah Lindong. Kebetulan sekali, kami juga akan keluar. Ayo pergi bersama. Selain itu, distrik pencarian harta karun di kota Iblis Unik sangat menarik. Saya yakin saudara junior Lindong akan sangat tertarik. Petik 2. Distrik pencari harta karun. Lindong terkejut. Kota Iblis Unik berada di dekat wilayah Iblis Unik dan seringkali banyak pemburu harta karun memasuki wilayah Iblis Unik. Mereka akan menemukan cukup banyak harta. Namun, sebagian besar harta ini sudah rusak. Tentu saja, mereka juga beberapa benda kuno yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Jika seseorang memiliki wawasan yang luar biasa, dia mungkin dapat menemukan beberapa permata di antara benda-benda ini dan mendapatkan hadiah yang besar. Ying Xiaoxiao menjelaskan, saya mendengar bahwa pernah ada seseorang yang menemukan harta Yuan murni di distrik pencarian harta karun. Setelah itu, orang yang menjual harta itu kepadanya merasa sangat tidak senang dan bahkan menyerangnya dengan cemburu. Segera setelah itu, masalah ini menjadi tidak terkendali dan pertempuran berdarah meletus. Dikabarkan bahwa seluruh kota Iblis Unik terganggu dan sejumlah besar individu yang tidak beruntung terlibat. Harta Yuan murni. Lindong sedikit kaget. Benda seperti itu akan dianggap sebagai harta karun bahkan di sekte super. Karenanya, dia tidak pernah berharap itu akan muncul di tempat ini. Tidak heran penjual akan merasa kesal. Terlihat menarik. Lindong secara bertahap pulih indranya. Menggosok dagunya, dia tertawa. Beberapa minat memang muncul di dalam hatinya. Dia kemudian berkata, baiklah. Kami akan menuju ke distrik pencarian harta karun untuk berjalan-jalan. Distrik pencarian harta karun terletak di distrik utara kota Iblis Unik, dan merupakan salah satu distrik paling ramai di wilayah Iblis Unik. Harta karun yang muncul di tempat ini cukup layak. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang memiliki pil nirvana yang cukup. Ketika kelompok Lindong memasuki distrik pencarian harta karun itu, suara keras dari daerah itu segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit yang menusuk. Distrik pencarian harta karun sangat luas. Meskipun demikian, Lindong masih bisa melihat lalu lintas manusia yang menakutkan di jalan-jalan yang luas. Ada cukup banyak batu datar dan halus yang sangat besar di dalam distrik pencarian harta karun ini. Sebuah penghalang cahaya menutupi batu-batu ini. Beberapa individu yang tampaknya pemilik kios duduk di dalamnya. Berbagai hal unik dan aneh diletakkan di depannya, menarik perhatian orang yang lewat. Seni bela diri kuno, membelai Cloud Grid Tousan Palem. Ini jelas sebanding dengan seni bela diri jiwa tingkat tinggi dan harganya hanya 8 juta pil nirvana.
Pil pengembalian jiwa, sebuah pil suci untuk menyembuhkan luka seseorang. Selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa, itu akan memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya dihidupkan kembali ke kesehatan merah muda. 7 juta pil nirvana. Petik 2. Kelompok Lindong berkeliaran di distrik pencarian harta karun. Setelah mendengar berbagai tangisan dari sekitar, Lindong tidak bisa memutuskan apakah akan tertawa atau menangis. Awalnya, mereka tertarik dengan tangisan itu. Namun, mereka segera menemukan bahwa apa yang disebut seni bela diri kuno itu hanyalah seni bela diri jiwa biasa, dan pil obat hanya memiliki efek penyembuhan kecil. Hanya namanya yang terdengar perkasa dan mendominasi. Sebagai seorang wanita muda, Ying Huan-Huan menikmati tempat seperti ini. Tubuhnya seperti kupu-kupu saat dia terbang melintasi jalanan. Ekor kuda hitam gelapnya mengepak dengan semangat muda. Pemandangan yang cukup menarik. Namun, saat mereka berempat secara bertahap menjelajah lebih dalam ke distrik pencarian harta karun, jumlah kios perlahan berkurang. Selain itu, item yang muncul menyebabkan kejutan ke permukaan bahkan di wajah Lindong. Barang-barang yang jauh di dalam distrik pencarian harta karun adalah yang asli. Mereka yang berani menjajakan dagangannya di sini semuanya cukup terampil. Di sampingnya, Ying Xiaoxiao menjelaskan saat melihat ekspresi terkejut Lindong. Ada cukup banyak murid sekte super di sini. Wang Yan tiba-tiba berkata dengan suara samar. Mata Lindong mengamati sekelilingnya, dan dia memang menemukan cukup banyak manusia yang mengenakan lencana sekte di dada mereka. Mereka semua masih sangat muda dan ada ekspresi sombong yang sama di wajah mereka. Jelas, mereka adalah murid yang dikirim oleh berbagai sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Lindong hanya melihat sekeliling secara acak sebelum menarik matanya. Dia dengan santai berjalan berkeliling dan terus mengamati benda-benda misterius yang muncul di batu-batu di sekitarnya. Sementara Lindong memperhatikan kedua sisi jalan, dia samar-samar merasakan keributan di depannya. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ada sekelompok orang berkerumun di depannya. Samar-samar, suara jernih dan marah seorang wanita muda bisa terdengar. Lindong, Ying Xiaoxiao dan Wang Yan terkejut sesaat ketika mereka mendengar suara ini. Mata mereka melihat ke samping mereka, hanya untuk menemukan bahwa Ying Huan-Huan tidak lagi di sisi mereka. Segera, mereka sedikit mengernyit dan mempercepat langkah mereka saat mereka berjalan menuju kerumunan yang berkumpul. Ketika trio Lindong memasuki kerumunan, mereka secara kebetulan melihat seorang wanita muda dengan ekspresi marah di wajahnya. Di depannya ada 3 pemuda dengan senyum nakal di wajah mereka. Mereka memegang jepit rambut hijau giok. Sementara itu, fluktuasi energi yang kuat dipancarkan secara samar-samar darinya. Itu jelas merupakan harta karun jiwa yang cukup layak. Apa yang terjadi? Menyebabkan masalah lagi. Ying Xiaoxiao sedikit mengernyit saat dia memelototi Ying Huan-Huan. Aku tidak. Saya jelas yang pertama melihat harta jiwa ini dan bahkan telah menyetujui harga dengan penjual. Namun, ketiga ini tiba-tiba menyela dan menyambar jepit rambut. Ying Huan-Huan berbicara dengan sikap seolah-olah dia telah dianiaya. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia melihat mereka bertiga saat matanya dengan cepat menemukan lencana yang familiar di dada mereka. Matanya segera menyipit, murid gerbang Yuan. Di sampingnya, ekspresi Wang Yan langsung menjadi gelap saat mendengar ini. Dia perlahan maju selangkah. Wang Yan, Ying Xiaoxiao. Sebagai 2 anggota generasi muda Sekte Dao yang paling terkenal, ekspresi kedua murid gerbang Yuan segera berubah ketika Wang Yang dan Ying Xiaoxiao muncul. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah pria di samping mereka, yang senyumnya perlahan surut dari wajahnya. Dari kelihatannya, dia jelas adalah pemimpinnya. Ah, Wang Yan, aku mengira kamu telah dikeluarkan dari Sekte Dao. Tidak terduga bahwa Anda masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Pria itu sedikit mengernyit. Dia memiliki karakter yang sembrono. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Ying Huan-Huan sebelumnya ketika dia melihat sikapnya yang murni dan memikat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah anggota Sekte Dao. Meskipun hal-hal tidak berubah seperti yang dia harapkan, dia tidak panik. Sebaliknya, dia hanya mencibir pada Wang Yan. Orang ini bernama Jiang Tao. Dia bukan individu biasa dan merupakan salah satu dari 8 jenderal jiwa gerbang Yuan. Saya tidak berharap akhirnya bertemu dengannya di sini. Ying Xiaoxiao dengan lembut memperkenalkannya pada Lindong. Satu lagi dari 8 jenderal jiwa, alis Lindong terangkat sedikit.
Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain hanyalah murid gerbang Yuan biasa. Tidak disangka orang ini benar-benar memiliki status seperti itu. Tidak heran dia tidak panik ketika melihat Wang Yan. Kembalikan barang itu dan tersesat. Mata Wang Yan gelap dan serius saat dia perlahan berkata, "Hehe, di tempat ini, selama item belum dibayar, siapapun bisa membelinya. Siapa kamu sampai memintaku tersesat?" Mata Jiang Tao menjadi dingin saat dia tertawa dengan cara yang aneh. "Karena kamu tidak akan tersesat, kami hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu melakukannya." Wang Yan perlahan mencengkeram pedang berat di punggungnya saat bibirnya tersenyum. Dia mengungkapkan serangkaian gigi putih menakutkannya serta niat membunuhnya. "Apakah Anda akan bersaing berdasarkan angka? Silakan dan coba." Jiang Tao tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya saat sepotong batu giok ditembakkan. Akhirnya, itu meledak di udara. Kembang api yang cemerlang berubah menjadi lencana gerbang Yuan. Astaga, setelah simbol cahaya itu muncul, cukup banyak suara angin yang menderu langsung terdengar dari langit. Banyak tokoh dengan cepat bergegas menuju tempat ini. Jelas, mereka semua adalah murid gerbang Yuan, yang telah melihat sinyalnya. "Apakah kamu pikir aku takut padamu?" Ying Huan jelas juga marah dengan sikap Jiang Tao yang mendominasi. Sepotong giok sinyal serupa di tangannya juga melesat ke langit. Astaga, sebagai tempat paling hidup di dalam daerah iblis unik, jelas ada cukup banyak murid sekte Dao yang hadir juga. Oleh karena itu, ketika mereka melihat simbol cahaya sekte Dao di langit, pupil mereka mengeras sebelum mereka segera menyeret sesama murid mereka, yang masih berbelanja barang-barang, dan langsung menuju tempat di mana simbol cahaya itu muncul. Setelah anggota dari kedua belah pihak tiba, lingkaran kosong besar terbentuk di area tersebut. Dari kelihatannya, bahkan sebelum kompetisi sekte besar dimulai, dua sekte super dengan dendam yang dalam ini sudah akan bertarung. Swosh swosh, suara angin yang terbelah terus ditransmisikan dari langit. Setelah itu, banyak sosok dengan cepat mendarat dari langit. Akhirnya, mereka muncul di dua sisi yang berlawanan. Dalam beberapa menit, lebih dari 100 sosok berdiri di kedua sisi. Barisan ini menyebabkan cukup banyak orang terdiam. Kedua belah pihak memang layak menjadi sekte super. Distrik pencarian harta karun kacau dan dipenuhi oleh berbagai individu. Namun, keributan yang disebabkan oleh peristiwa ini cukup besar. Segera, banyak tatapan geli melintas. Lindong mengamati adegan tegang ini sambil sedikit mengernyit. Saat dia hendak berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat matanya beralih ke langit. Suara angin kencang dan liar tiba-tiba berhenti di tempat itu. Setelah itu, sosok kuat yang terbungkus dalam cahaya petir yang terang turun dari langit seperti dewa petir. Akhirnya, dia mendarat di depan para murid gerbang Yuan. "Haha, Wang Yan, pecundang sepertimu benar-benar berani meminta murid gerbang Yuanku untuk tersesat. Datang-datang, Anda berhasil melarikan diri dengan hidup Anda terakhir kali. Kali ini, biarkan aku melihat apakah kamu masih memiliki keberuntungan seperti itu." Tawa yang sangat arogan dan keras bergemuruh dan bergema di daerah itu setelah sosok kilat muncul. Ekspresi Wang Yan berubah menjadi sangat gelap saat suara ini terdengar. Dia menatap sosok itu sebagai suara yang berisi keinginan membunuh merembes keluar dari antara giginya. Raja Guntur Kecil, Lei Qian. Bab 753, Seekor Elang. Lei Qian. Ketika dia mendengar suara menakutkan Wang Yan, pupil Lindong segera mengeras sebelum dia berbalik untuk melihat sosok kokoh, tidak jauh darinya yang ditutupi oleh cahaya kilat yang berkedip-kedip. Apakah orang ini salah satu dari tiga raja kecil, Raja Petir Kecil? Ying Xiao sedikit mengernyitkan alisnya. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pedang hijau sepanjang 1 meter muncul dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresi waspada hadir di matanya. "Oh, sepertinya sekte Daomu jauh lebih kuat dibandingkan waktu sebelumnya. Tidak heran kalian semakin arogan." Petik 2. Cahaya-cahaya yang mengelilingi sosok kokoh yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan mulai mundur. Pada akhirnya, itu benar-benar tersebar, memperlihatkan wajah kasar. Saat ini, ekspresi penghinaan yang benar-benar tidak terkendali ada di wajah ini. Dia menatap mengejek Lindong dan sisanya sambil tersenyum dan berkata, "Ada tato samar dan tidak jelas yang tampak seperti kilat di tubuh Lei Qian, yang mengeluarkan fluktuasi yang sangat liar dan mengamuk, menyebabkan orang-orang melemparkan tatapan ketakutan ke arahnya." Ekspresi Wang Yan gelap, sementara niat membunuh yang kental melonjak jauh di dalam matanya.
Namun, saat dia tidak bisa menahan dan hendak bergerak, tangan seperti batu giok turun di bahunya, mencegahnya untuk melakukannya. Lei Qian, awasi anggota gerbang Yuan Anda. Jangan biarkan mereka bertindak seperti huligan dan mengganggu orang lain dengan cara yang tercela, kata Ying Xiaoxiao saat matanya menjadi sedingin es. Saya merasa bahwa murid gerbang Yuan kita berperilaku sangat baik dan tidak perlu mengatur mereka. Namun, murid sekte Dao Anda harus menjadi orang-orang yang perlu menahan diri dan berhenti bertindak begitu arogan di depan gerbang Yuan kami, jawab Lei Qian saat sepotong ejekan muncul di sudut mulutnya. Setelah mendengar jawabannya, kemarahan dan kemarahan langsung memenuhi mata murid sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya. Hanya karena barang ini, Lei Qian berbalik dan mengambil jepit rambut giok yang berkilauan langsung dari tangan Jiang Tao sebelum dengan santai berkata, bagaimana dengan ini? Jika kalian semua dapat merebutnya dari tanganku, aku tidak hanya akan membayar tagihannya, aku akan segera bertanya kepada mereka, untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimana tentang itu? Rasa dingin yang menyeramkan muncul di mata Wang Yan saat dia menggenggam pedang hitam dengan erat di tangannya. Tepat ketika dia hendak mengambil langkah maju, dia sekali lagi dihentikan oleh sebuah tangan. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening ketika dia melihat pemilik tangan itu. Biarkan aku yang menangani ini, kata Lin Dong sambil tersenyum pada Wang Yan. Baik Wang Yan dan Ying Huan terkejut sesaat, sebelum keduanya mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak mempertanyakan kekuatan Lin Dong, Lei Qian bukanlah individu biasa. Lin Dong, Ying Huan ketakutan dengan reaksinya dan tangannya yang seperti batu giok dengan cepat meraih sudut kemeja Lin Dong. Jangan impulsif, aku tidak butuh jepit rambut itu. Wanita muda ini, yang sebelumnya agak marah dan akan merekrut saudara senior dan junior lainnya untuk membantunya dalam perkelahian, memiliki ekspresi panik di dalam mata hitamnya yang besar ketika dia melihat bahwa Lin Dong sebenarnya berencana untuk menghadapi Lei Qian. Aku seharusnya tidak menyebabkan masalah. Saat ia menatap wajah kecil gadis muda yang merasa agak dirugikan, Lin Dong tanpa sadar sedikit terkejut, sebelum senyum cerah muncul di wajahnya. Mengulurkan telapak tangannya, dia mengusap kepala Ying Huan dan berkata, ini bukan tentang jepit rambut. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihindari. Saat kata-katanya memudar, dia melihat ke arah Ying Xiaoxiao dan Wang Yan sebelum dengan lembut berkata, serahkan padaku. Hati-hati, melihat senyum tipis di wajah Lin Dong, baik Ying Huan dan Wang Yan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya mereka menganggukkan kepala. Melambat melangkah maju, Lin Dong akhirnya berjalan keluar dari kelompok murid Dao Sekte di bawah fokus tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekitarnya. Saat ini, area ini jelas telah menjadi titik fokus di dalam distrik pencarian harta karun. Gerbang Yuan dan Sekte Dao adalah sekte super yang memiliki kekuatan dan prestis sebesar. Selain itu, ada dendam mendalam di antara kedua belah pihak. Dari kelihatannya, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Di distrik terdekat ada sebuah paviliun. Pada saat ini, ada dua sosok di lantai atas paviliun yang telah mengarahkan perhatian mereka ke arah di mana kelompok murid gerbang Yuan dan Sekte Dao berada. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berada di depan sementara pria itu berdiri setengah langkah di belakang. Perbedaan menit dalam posisi ini jelas menunjukkan perbedaan status mereka. Di antara mereka berdua, yang paling menarik perhatian tentu saja wanita itu. Mengenakan blus dan rok putih, rambut hitamnya yang halus tergerai hingga pinggangnya yang ramping. Kulitnya seperti salju dan dia memiliki sepasang alis yang indah. Meskipun wajahnya ditutupi oleh kerudung, sosoknya yang samar-samar terlihat masih menyebabkan seseorang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Auranya bangga dan menyendiri dan jika seseorang melihat ke arahnya, dia akan tampak seperti Ratu Es di dalam istana bulan, seperti seorang dewi yang telah tiba di alam fana, kecantikan yang mampu menyebabkan kejatuhan negara. Keindahan dan aura seperti itu, selain Ling Qingzu, siapa lagi? Di samping Ling Qingzu, ada seorang pria tampan. Senyum tipis memenuhi wajahnya, sementara kekaguman dan kegilaan yang tidak disembunyikan memenuhi tatapannya ketika dia sesekali meliriknya. Pada saat ini, mereka berdua mengarahkan pandangan mereka ke distrik di kejauhan. Ketika mereka melihat Raja Petir Lei Qian kecil muncul, ekspresi mereka sedikit berubah. Hehe, bahkan Lei Qian telah tiba. Meskipun Sekte Dao memiliki Ying Xiaoxiao dan Wang Yan, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa menghadapinya, kata pria tampan itu sambil tersenyum sambil memperhatikan.
Orang-orang di gerbang Yuan masih mendominasi, kata Ling Qingzu dengan suara acuh tak acuh. Pria tampan itu menganggukkan kepalanya sebelum berkata, aku ingin tahu apakah Ying Xiao atau Wang Yan akan mengambil tindakan, Sebelum kalimatnya selesai, dia tiba-tiba berseru kaget sebelum dia menatap agak kaget pada sosok kurus yang keluar dari dalam kelompok murid Sekte Dao. Siapa itu? Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu mendongak dengan ringan saat matanya dengan santai menyapu sosok di kejauhan. Pada saat berikutnya, tatapannya yang bergerak seketika membeku saat ekspresi heran yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Tatapannya terpaku erat pada sosok di kejauhan, sementara bibir merahnya dengan lembut terbuka. Sepasang tangannya yang seperti batu giok, yang mirip dengan akar teratai, perlahan mulai mengencang karena emosi yang bergejolak di hatinya. Sosok ini tidak asing baginya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa itu telah meninggalkan jejak yang dalam di benaknya. Ling Qingzu tahu bahwa mungkin dia akan melupakan banyak hal selama hidupnya, namun, dia tidak akan pernah melupakan sosok ini. 5 tahun yang lalu, di puncak kekaisaran yang besar yang kecil itu, dialog di antara mereka masih bergema di benaknya sampai hari ini. Ketika Ling Qingzu mendengar nama yang akrab itu setelah berakhirnya perang 100 kekaisaran, kejutan di dalam hatinya adalah sesuatu di luar imajinasinya. Pemuda yang sangat halus dan lemah dari saat itu benar-benar berhasil berjalan selangkah demi selangkah ke tahap seperti itu. Dia jelas tahu latar belakang Lindong. Di masa lalu, bahkan seseorang seperti Ling Langtian dapat dengan mudah menindasnya di makam kuno. Dia pada waktu itu mungkin hanya sebuah eksistensi yang mirip dengan semut di mata banyak orang. Itu karena dia jelas sadar. Itu menjelaskan tingkat keterkejutan yang dia rasakan ketika dia tahu bahwa Lindong telah melangkah ke wilayah Suan Timur. Dia tahu berapa banyak usaha yang harus dilakukan oleh pemuda yang lemah lembut tetapi ditentukan secara tidak normal untuk mencapai tahap seperti itu. Dalam jangka waktu 5 tahun, pemuda yang belum dewasa dan lemah yang dia tahu sebelumnya benar-benar muncul dari kepompongnya. Tahun itu di puncak gunung, dia pernah berkata bahwa mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Itu juga pada tahun yang sama ketika pemuda itu meninggalkan orang tuanya dan memulai perjalanannya dengan seekor marten dan seekor harimau. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah dia alami dan tidak ada yang tahu berapa kali dia melayang di gerbang kematian. 1 tahun yang lalu, dia tiba-tiba mendengar nama asing dan familiar itu lagi. Pemuda pada waktu itu telah menggunakan caranya sendiri untuk mengejarnya. Saat ini, pemuda yang telah mengalami metamorfosis sempurna kini muncul kembali di hadapannya. Selanjutnya, dia bisa berdiri dengan bangga di depannya sebagai salah satu anggota generasi muda paling menonjol di wilayah Suan Timur. Ling Qingzu menatap pemuda yang keluar dari grup, saat bibir merah di balik kerudungnya mengerucut erat. Pemuda itu telah menggunakan kerja keras dan usahanya sendiri untuk akhirnya membantah pendapat tegas yang dia miliki tentang dia. Dia saat ini bukan lagi serigala muda yang berusaha keras untuk berlari di sepanjang jalan yang kuat. Dia sudah berubah menjadi elang saat dia melayang ke langit yang luas. Saat ini dia tidak lagi takut dengan lingkaran cahaya di sekitarnya yang membuatnya tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Ling Qingzu dengan lembut menghirup udara, sebelum diam-diam menatap sosok kurus yang berjalan menuju Lei Qian. Karena Anda telah tiba di tempat ini, biarkan saya melihat dengan tepat seberapa jauh Anda telah datang. Bab 754, Pertukaran yang Menyenangkan. Di bawah perhatian penonton di sekitarnya, pemuda itu perlahan berjalan keluar dari dalam kelompok murid Sekte Dao dan berdiri di posisi tidak jauh dari Lei Qian. Tidak ada ketakutan di wajah pemuda itu. Sebaliknya, senyum telah muncul. Siapa dia? Banyak orang di kerumunan sekitarnya agak terkejut saat mereka melihat Lindong berjalan keluar. Mereka awalnya berasumsi bahwa orang yang akan mengambil tindakan adalah Ying Xiao atau Wang Yan. Lagi pula, di antara murid-murid Sekte Dao, hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk melawan Lei Qian. Jelas bahwa pemuda sebelum mereka bukanlah seseorang yang mereka kenal. Wang Yan, biarkan pendatang baru melakukan pekerjaan kotormu. Apakah Anda pikir saya orang yang penyayang dan baik hati? Mengejek Lei Qian setelah dia melirik Lindong. Setelah mendengar kata-kata Lei Qian, murid gerbang Yuan di belakangnya mulai tertawa terbahak-bahak saat mereka melirik Lindong dengan mengejek. Lindong dari Sekte Dao, tolong perlakukan aku dengan baik, kata Lindong dengan senyum tipis sambil menangkupkan tangannya ke arah Lei Qian. Lindong, setelah mendengar nama ini,
jelas bahwa Lei Qian terkejut, sementara tawa yang menderu dari para murid gerbang Yuan segera mereda saat mereka menatap Lin Dong dengan heran. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah Lin Dong yang mengalahkan Yao Ling. Seru Jiang Tao kaget. Jadi, kamu memang memiliki reputasi. Lei Qian sedikit terkejut, namun, dia mendapatkan kembali akalnya di saat berikutnya. Dengan senyum tipis, dia mengulurkan tangannya. Di tengah telapak tangan, ada jepit rambut giok yang memancarkan fluoresensi samar. Aku agak tertarik padamu. Karena Anda ingin menonjol, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya. Selama kamu bisa merebut ini dari tanganku, apa yang aku katakan sebelumnya akan tetap bertahan. Mata Lei Qian terpaku pada Lin Dong, sementara sudut mulutnya ditarik ke belakang perlahan untuk membentuk lengkungan dingin. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika saya, Lei Qian mengambil tindakan, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam kasus di mana Anda dipukuli sampai mati atau dilumpuhkan oleh saya, Anda hanya bisa menganggap diri Anda tidak beruntung. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Lin Dong hanya tersenyum. Namun, niat dingin sedingin es mulai melonjak keluar dari kedalaman matanya. Saat keduanya berdiri dan saling menatap, para penonton di sekitarnya segera mundur dan membentuk lingkaran luas dengan mereka berdua di dalamnya. Detik berikutnya, tatapan penasaran yang tak terhitung banyaknya terfokus pada mereka berdua. Semua orang ingin melihat metode apa yang akan digunakan murid baru dari Sekte Dao untuk merebut jepit rambut itu dari Lei Qian, salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Lin Dong, harap berhati-hati, kata Ying Xiao agak khawatir saat dia menatap punggung Lin Dong. Lin Dong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengambil langkah maju. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba berubah serius saat Yuan Power yang tak terbatas tersapu keluar darinya. Sosoknya berubah langsung menjadi bayangan dan menembak lurus ke arah Lei Qian. Dari kelihatannya, dia benar-benar akan menghadapi Qian Lei secara langsung. Dia mencari kematian. Melihat tindakan Lin Dong, beberapa murid gerbang Yuan segera mulai tertawa dan berkomentar sinis. Kekuatan Lin Dong hanya pada tahap 7 Yuan Nirvana. Bahkan jika kekuatan tempurnya luar biasa, Lei Qian jauh lebih kuat dari Yao Ling. Bahkan Ying Xiao, Wang Yan dan yang lainnya mengerutkan alis mereka saat melihat tindakan Lin Dong. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang dia dan tahu bahwa Lin Dong akan bertindak tanpa berpikir. Karena dia telah memilih untuk melakukan sesuatu dengan cara ini, dia pasti telah mempertimbangkan semuanya. Cici, saat bayangan dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Lei Qian, seringai dingin muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, cahaya pencahayaan yang cemerlang muncul sekali lagi di tubuhnya. Fluktuasi Yuan Power yang mengamuk yang meletus jauh lebih kuat daripada praktisi panggung 9 Yuan Nirvana biasa. Kamu cukup cepat. Sayang sekali hal seperti itu tidak berguna untukku. Kata-kata ejekan terdengar dari mulut Lei Qian sebelum wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Mengambil langkah ke depan, cahaya-cahaya yang gemerlap berfluktuasi dengan liar sebelum berubah menjadi kepala singa yang menyala di tinjunya yang mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Tinju singa bergemuruh. Tinju Lei Qian bergemuruh, segera menyebabkan auman singa yang dalam dan suara guntur menyebar keluar dari tinjunya. Fluktuasi pancaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke depan, menyebabkan tanah langsung retak menjadi jaring seperti jaringan retakan. Serangan Lei Qian cukup ganas dan dia tidak berniat untuk bersikap lunak pada Lin Dong. Jika tinjunya terhubung, bahkan ahli panggung 9 Yuan Nirvana akan menderita luka serius. Desir, keduanya sangat cepat dan kejam. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, kedua sosok itu bertabrakan dengan hebat seperti dua meteorit. Dalam tabrakan seperti itu, jelas bahwa Lin Dong akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena tinju Lei Qian cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, menghadapi kerugian mutlak ini, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Lin Dong. Pupil hitamnya masih tenang dan jernih tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu. Cahaya-cahaya mengamuk dari kepalan singa tumbuh dengan cepat dalam ukuran di mata Lin Dong. Sama seperti hati semua orang tiba-tiba terangkat untuk mengantisipasi, senyum aneh muncul di sudut mulut Lin Dong. Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh sebelum fluktuasi mulai meletus. Sama seperti tinju singa yang menggelegar hendak mengenai dada Lin Dong, anehnya itu membeku.
Itu hanya membeku sesaat, namun, ketika para ahli bertarung, sekejap sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Desir, sama seperti tinju bercahaya hendak mengembun, tubuh Lindong telah melintas melewati Lei Qian seperti hantu. Bang, hanya dua sosok yang saling bersilangan, suara yang sangat rendah dan pengap tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, murid-murid dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya secara instan berkontraksi. Mereka diliputi oleh keterkejutan yang merangkak keluar dari kedalaman mata mereka. Ini karena mereka melihat wajah Lei Qian tiba-tiba memerah setelah kedua sosok itu berpapasan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat besar meledak di dadanya, menyebabkan dia terbang mundur. Pada akhirnya, dia membanting keras ke batu besar. Kekuatan menakutkan menyebabkan seluruh batu hancur berkeping-keping. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ekspresi awalnya mengejek pada murid gerbang Yuan langsung berubah lamban. Mereka menatap kosong pada pemandangan aneh di depan mereka. Mereka sama sekali tidak bisa memahami apa yang terjadi ketika kedua sosok itu berpapasan satu sama lain. Orang yang seharusnya dikirim terbang seharusnya adalah bocah dari Sekte Dao. Ini, Ying Xiao-Xiao, Wang Yan dan yang lainnya sama-sama terpana oleh pemandangan ini. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Pertarungan yang awalnya eksplosif tampaknya telah tertahan oleh situasi aneh ini. Di tengah kesunyian yang mematikan, satu demi satu tatapan yang agak kewalahan karena kaget bergerak dan terfokus pada sosok kurus yang telah dilintasi oleh Lei Qian. Pada saat ini, tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Seolah-olah kepalan tangan Lei Qian yang mengamuk bahkan tidak menyentuh tubuhnya. Bang! Sosok Lei Qian yang menyesal keluar dari reruntuhan di kejauhan dan berdiri. Orang bisa melihat sidik jari merah tua di dadanya, sementara ekspresi marah dan jahat telah menggantikan ekspresi sebelumnya di wajahnya. Matanya berubah merah saat dia menatap sosok di kejauhan sebelum meraung, "Aku, ayahmu akan mencabik-cabikmu hari ini." Saat dia meraung, sosoknya tampak seperti binatang buas yang marah saat dia langsung menyerang Lindong. Aura pembunuhnya yang menakutkan membuat kulit kepalanya merinding. Namun, tepat ketika dia telah maju selusin langkah, dia tiba-tiba membeku. Itu karena dia bisa melihat Lindong, yang berada di kejauhan, mengulurkan tangannya ke arahnya. Di tangannya, ada jepit rambut giok yang duduk dengan aman sementara samar-samar mekar dengan cahaya, seolah-olah terus mengejek Lei Qian saat berkilau. Jepit rambut itu sudah direnggut. Setiap penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka sedikit lebih lebar sementara mata murid gerbang Yuan melebar seperti orang yang tenggelam dengan wajah penuh ketakutan. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati daerah itu, menggulung beberapa debu yang melayang, itu membuat sekelompok orang tercengang. Awalnya mereka berasumsi bahwa itu akan menjadi pertandingan yang brilian. Namun, itu telah berakhir dengan cara yang lucu. Akhir seperti itu jelas melebihi harapan semua orang, termasuk Lei Qian. Oleh karena itu, ketika dia melihat jepit rambut di tangan Lindong, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. "Kamu harus membayar," kata Lindong dengan santai sambil menatap Lei Qian sambil bermain dengan jepit rambut di tangannya. Suaranya perlahan menyebar, menyebabkan seluruh area ini menjadi lebih sunyi. Di paviliun jauh, mata yang dalam dan jernih dari seorang wanita dingin dan cantik perlahan mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat ini. Bab 755, senang bertemu dengan Anda. Apa yang sedang terjadi? Di dalam paviliun, pria tampan itu memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia menatap area sunyi yang mematikan di kejauhan sebelum bergumam dengan bingung. Jelas bahwa bahkan dia gagal untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam pertukaran sebelumnya. Dia menggunakan beberapa cara khusus dan membekukan Lei Qian untuk sesaat. Pada saat itu, Lindong menghindari serangannya dan memberikan serangan telapak tangan kepadanya sebelum merenggut jepit rambut, kata Ling Qingzu dengan suara lembut saat dia menatap sosok muda di kejauhan dengan matanya yang jernih. Ekspresi wajah pria itu sedikit berubah karena dia tidak bisa percaya bahwa Lindong mampu melakukan banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan dan penilaiannya benar-benar mencengangkan. Murid Sekte Dao ini benar-benar tidak sederhana, gumam pria itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Qian Lei, dia kemungkinan akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bulu mata ramping Ling Qingzu berkibar saat dia mengedipkan matanya dengan lembut. Kelopak matanya menutupi sepotong emosi kompleks yang muncul dari dalam matanya. Adegan dari sebelumnya yang terjadi dalam sekejap sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang.
Hal ini terutama berlaku untuknya karena dia tahu tentang latar belakang Lindong. Kejutan yang dia terima tidak diragukan lagi bahkan lebih besar. Siapa yang mengira bahwa pemuda dari keluarga cabang di kerajaan peringkat rendah seperti itu benar-benar dapat mencapai tahap ini hari ini? Mungkin kekuatan yang Lindong tunjukkan hari ini tidak cukup untuk membuat Ling Qingzu ketakutan. Namun, kemajuannya cukup untuk menyebabkan emosi membanjiri pikirannya. Pemuda yang belum dewasa dan lemah itu akhirnya mencapai apa yang telah dia nyatakan di masa lalu. Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibirnya dengan gigi putih mutiaranya. Setelah beberapa saat, bahkan dengan temperamennya yang pendiam dan dingin, dia masih tidak bisa menahan diri saat dia menghela nafas dengan lembut. Jelas bahwa keadaan pikirannya yang tenang seperti danau sekarang dilemparkan ke dalam kekacauan oleh sosok yang dikenalnya yang sekali lagi muncul di hadapannya. Hal seperti itu jarang terjadi padanya. Selanjutnya, itu terjadi lagi karena orang yang sama. Silahkan bayar. Saat suara penuh ejekan Lindong bergema di area yang sekarang sunyi senyap, ekspresi tidak percaya muncul di wajah semua orang. Pada saat berikutnya, tatapan demi tatapan tidak bisa membantu tetapi untuk fokus pada Lei Qian. Saat ini, ekspresinya berfluktuasi, sementara tatapan gelap di matanya begitu kaya sehingga tidak bisa dihapus. Raja Guntur Kecil, salah satu dari 3 raja kecil Gerbang Yuan, sebenarnya dibodohi di tempat ini. Dalam pertukaran cepat pencahayaan sebelumnya, bahkan Lei Qian sendiri hanya bisa merasakan tubuhnya membeku sesaat. Dalam contoh berikutnya, serangan telapak tangan dengan kejam menghantam dadanya. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Lindong. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan total bagi Lei Qian. Kamu mencari kematian. Ekspresi berfluktuasi di wajah Lei Qian akhirnya mengembun di sisi yang menyeramkan. Dia meraung dengan suara rendah saat dia menatap Lindong dengan kemarahan meletus dari matanya. Anggota Gerbang Yuan benar-benar tidak memiliki moral. Mereka bahkan tidak bisa menepati janji yang paling mendasar, kata Lindong dengan senyum tipis. Setelah mendengar kata-kata ini, cukup banyak penonton di sekitarnya menganggukkan kepala. Sebagai penonton, mereka jelas menyadari bagaimana seluruh masalah telah terjadi. Kesepakatan itu diprakarsai oleh Lei Qian sendiri. Jika dia gagal memenuhi janjinya sendiri, dia pasti akan terlihat sedikit tercela. Selanjutnya, dia adalah murid dari sekte terkuat di wilayah Suan Timur. Meskipun tidak ada yang berani mengejeknya karena gengsi dan mungkin melekat pada nama Gerbang Yuan, tatapan mengejek mereka menyebabkan ekspresi Lei Qian dan murid Gerbang Yuan menjadi tidak wajar. Baiklah, aku mengaku kalah, bocah. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak bertemu Gerbang Yuan kami setelah kompetisi sekte besar dimulai. Lei Qian menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya yang mengamuk, sebelum dia tiba-tiba berkata kepada Lindong dengan sikap mengancam. Lindong tersenyum tipis. Setelah melihat penampilannya, kemarahan di hati Lei Qian hampir mencapai titik di mana kepalanya hampir meledak. Berapa banyak pil nirvana? Lei Qian dengan paksa berbalik, menolak untuk melihat senyum di wajah Lindong, yang kemungkinan akan membuatnya gila. Dengan ekspresi suram di wajahnya, dia melihat ke arah batu besar tempat seorang pria paruh baya duduk di bawah penghalang cahaya. Dia adalah pemilik kios yang menjual harta jiwa jepit rambut. Dengan sangat antusias, dia telah menyaksikan pertarungan antara Lindong dan Lei Qian dari awal hingga akhir. Itu tidak mahal, 6 juta pil nirvana, kata pria paruh baya berbaju abu-abu. Ketika dia melihat ekspresi suram Lei Qian, tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya. Sebaliknya, dia memiliki senyum di wajahnya. Omong kosong, ketika saya mendengar Anda mendiskusikan harga dengannya sebelumnya, itu hanya 3 juta pil nirvana. Jiang Tao langsung berseru marah setelah mendengar kata-kata pria itu. Pria parubaya berbaju abu-abu dengan malas menatap Jiang Tao dan mengabaikannya. Sebagai seseorang yang mampu bertahan di unik Devil City, dia pasti mampu. Meskipun Gerbang Yuan memiliki reputasi yang mendominasi, itu tidak mengintimidasi orang-orang seperti mereka. Lei Qian menatap gelap pada pria parubaya berbaju abu-abu. Namun, pada akhirnya, dia tidak meledak dalam kemarahan. Dengan sentakan tangannya, cahaya-cahaya yang mengandung sejumlah kekuatan menakutkan muncul dan menembak dengan kejam ke arahnya. Bang! Menanggapi serangan Lei Qian, pria parubaya itu hanya tersenyum. Kekuatan Yuan tanpa batas bergegas maju di telapak tangannya, sebelum dia mengirimnya bertabrakan dengan cahaya pencahayaan. Saat cahaya-cahaya menyebar, itu berubah menjadi tas Qian Kun perak. Oh, terima kasih banyak,
menyapu pandangannya ke tas Qiankun di tangannya, pria parubaya itu tersenyum tipis sebelum berbicara. Mata Lei Qian sedikit terfokus saat dia menatap pria parubaya itu. Tanpa niat sedikit pun untuk mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu, dia membalikkan tubuhnya dan dengan dingin menatap Lindong. Saya harap Sekte Dao Anda tidak akan sia-sia seperti waktu sebelumnya, jika tidak. Pergi. Saat suara suram Lei Qian terdengar, dia segera melambaikan tangannya dan memimpin murid gerbang Yuan yang suram dan mendorong mereka keluar dari kerumunan. Dengan cepat menghilang ke kejauhan, mereka tampak seolah-olah melarikan diri dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Kakak senior yang perkasa Lindong. Setelah murid gerbang Yuan pergi, suara perayaan segera meletus di antara murid Sekte Dao. Cukup banyak dari mereka yang sangat bersemangat. Bagaimanapun, banyak bentrokan skala kecil dan skala besar telah terjadi antara gerbang Yuan dan Sekte Dao selama bertahun-tahun. Namun, mereka jarang berhasil menang. Oleh karena itu, setelah Lindong menggagalkan Qian Lei kali ini, mereka semua merasa gembira dan bersemangat. Lindong tersenyum. Segera, dia berbalik dan melemparkan jepit rambut giok di tangannya ke Ying Huan-Huan dan berkata, "Ini, perlakukan ini sebagai hadiah dariku." Ying Huan-Huan dengan hati-hati menerima jepit rambut saat wajahnya sedikit merah. Mengangkat kepalanya, dia mengirim senyum manis ke arah Lindong. Penampilannya yang menggemaskan secara tak terduga berbeda dari sprite kecil seperti biasanya. "Cara yang begitu hebat, kau telah menyembunyikan dirimu dengan sangat dalam," kata Wang Yan sambil berjalan, suaranya mengandung keheranan dan kegembiraan yang jarang terlihat. Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan sedikit mengangkat garis pandangnya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Saat dia melihat ke lantai atas sebuah paviliun yang jauh, dia melihat sosok yang pendiam, dingin dan menyendiri mengenakan pakaian putih muncul dalam pandangannya. Pada saat itu, senyum di wajahnya perlahan mulai menegang. Meskipun mereka jauh, dua pasang mata bertemu di udara. Seketika, kedua tubuh mereka membeku, sementara ekspresi rumit muncul di hati mereka. Gerakan Lindong jelas ditemukan oleh Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya. Saat mereka mengikuti pandangannya ke kejauhan dan melihat sosok yang pendiam dan dingin, ekspresi di wajah mereka sedikit berubah. Itu Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Seperti yang diharapkan, dia adalah pemimpin kompetisi sekte besar kali ini, kata Wang Yan dengan suara lembut. Saat dia menatap sosok cantik itu, fluktuasi muncul bahkan di hati seperti dia yang sudah agak mati rasa. Wanita itu benar-benar menyihir. Dia telah benar-benar menyihir jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super di wilayah Suan Timur. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang berhasil menggerakkan hatinya. Wang Yan memukul bibirnya sebelum tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana di sekitarnya. Pada saat berikutnya, dia tampaknya merasakan kegemparan menyebar dari sekelilingnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok cantik dalam gaun putih seperti salju tiba-tiba melayang dari paviliun. Di bawah perhatian orang banyak, dia secara bertahap turun di depan Lindong. Suara sorakan dari para murid Sekte Dao secara spontan terhenti, karena mereka semua menatap takjub pada anggota generasi muda wanita paling terkenal di wilayah Suan Timur. Di bawah perhatian orang banyak, dia akhirnya mendarat di depan Lindong. Tanpa berkata apa-apa, dia diam-diam menatap Lindong dengan matanya yang jernih dan dingin. Adegan ini menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi sangat aneh. Di bawah suasana aneh itu, Lindong tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangan ke arah Ling Qingzu saat tawa yang rumit terdengar. "Senang bertemu denganmu. Saya Lindong dari Kekaisaran Gritian." Bab 756, bertemu lagi setelah 5 tahun. Tawa Lindong memiliki rasa yang agak rumit saat menggema di distrik pencarian harta karun yang agak sepi. Segera setelah itu, cukup banyak orang melihat ke arah tangan yang dia ulurkan ke arah Ling Qingzu, dan semuanya tertegun sejenak. Apakah orang ini tidak tahu siapa yang berdiri di depannya? Dia adalah salah satu anggota generasi muda yang paling mempesona di wilayah Suan Timur. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super telah mencoba segala daya mereka hanya untuk membuat kecantikan ini tersenyum. Namun, tidak ada satu orang pun yang bisa mendekatinya hingga hari ini. Namun, orang ini benar-benar mengulurkan tangannya sedemikian rupa. Dia pikir dia siapa? Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang merasa demikian.
Bahkan Wang Yan, Ying Xiaoxiao dan yang lainnya tercengang oleh tindakan Lindong. Jika dia mengabaikannya di depan orang banyak, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Namun, Lindong benar-benar mengabaikan berbagai tatapan aneh dari sekelilingnya. Matanya hanya berisi jejak perasaan yang rumit saat dia diam-diam menatap wanita cantik ini, yang tampaknya menjadi lebih dingin dan lebih cantik dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Adegan dari saat itu sekali lagi melonjak keluar dari dalam pikirannya. Seolah-olah itu telah terjadi kemarin. Mata jernih Ling Qingzu juga menatap Lindong. Wajah mudanya tidak lagi memiliki cahaya kekanak-kanakan yang sama sejak saat itu. Terlebih lagi, ketika dia menatapnya, matanya yang cerah tidak lagi menghindari matanya sendiri. Ini karena dia saat ini memiliki kualifikasi untuk mengabaikan lingkaran cahaya yang menyilaukan di sekitarnya. Itu adalah pertukaran tatapan yang setara. Bulu mata Ling Qingzu berkedip lembut. Dia menyadari betapa banyak upaya yang dilakukan pemuda ini sebelumnya selama 5 tahun terakhir untuk mencapai tahap ini. Istana kemurnian tertinggi 9 surga, Ling Qingzu. Danaunya yang tenang seperti matanya akhirnya sedikit beriak pada saat ini. Setelah itu, Ling Qingzu mengulurkan tangannya yang halus di depan banyak mata yang tercengang dan dengan lembut menjabat tangan Lindong. Sentuhan di antara mereka berdua sedingin batu giok, sementara kegelisahan mengalir di bawah permukaan yang tenang itu. Sentuhan tangan mereka sehalus batu giok, sementara rasa dingin tampak meresap ke dalam tulang mereka. Pada saat ini, sinar matahari menyebar dari atas di langit, muncul seperti pilar cahaya yang melilit keduanya. Adegan ini agak menyilaukan, namun, jabat tangan lembut mereka hanya berlangsung sesaat, sebelum kedua belah pihak secara bersamaan menarik tangan mereka. Lindong bisa merasakan tatapan di sekitarnya langsung berubah panas setelah dia menarik tangannya. Tampaknya mereka ingin menembus ribuan lubang di tubuhnya. Selamat, Anda telah mencapai apa yang Anda janjikan saat itu. Ling Qingzu menarik tangannya ke lengan bajunya. Tangannya sedikit melengkung dan tampak sedikit lembab. Setelah itu, dia menatap pria muda di depannya dan berkata dengan lembut. Saya salah. Mulut Lindong tersenyum. Untuk membuat wanita sombong seperti dia mengucapkan kata-kata seperti itu, rasa pencapaian yang dia rasakan bahkan lebih menyenangkan daripada memaksa Lei Qian untuk mundur secara menyedihkan sebelumnya. Jangan khawatir, saya belum berani mengatakan pernyataan itu. Lindong tersenyum berkata, samar-samar dia bisa merasakan riak kuat dari dalam tubuh Ling Qingzu. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada Lei Qian. Jelas, masih ada celah antara dia saat ini dan dia meskipun upaya terbaiknya. Jika kamu mengatakannya, kemungkinan kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Ling Qingzu menjawab dengan acuh tak acuh. Namun, fluktuasi yang melintas di matanya yang jernih dengan tenang mengungkapkan bahwa dia memang sedikit terpengaruh oleh kata-katanya. Semua penonton bingung dengan percakapan mereka. Namun, mereka berdua sangat memahaminya. Keduanya jelas tahu bahwa jika Lindong mengucapkan kata-kata itu sekarang, itu akan menyebabkan keributan yang menakutkan. Lindong juga kemungkinan akan menjadi duri di mata banyak jenius muda dari berbagai sekte super. Ini jelas bukan waktu atau tempat untuk menunjukkan arogansi masa mudanya. Kinerja dengan baik selama kompetisi sekte besar. Tidak mudah untuk berurusan dengan gerbang Yuan. Petik 2. Ling Qingzu jelas tidak terbiasa berbicara begitu lama dengan seorang pria di depan orang banyak. Oleh karena itu, dia hanya dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum berbalik dan pergi. Aku akan menemukan kesempatan untuk mengucapkan kata-kata itu. Lindong tiba-tiba berkata sambil melihat Ling Qingzu berbalik. Kamu harus mengatakannya setelah kamu yakin bahwa kamu dapat mempertahankan hidupmu setelah mengatakannya. Tubuh Ling Qingzu berhenti. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dengan lembut. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat melesat ke kejauhan. Setelah kepergian Ling Qingzu, mata seluruh distrik ini langsung tertuju pada Lindong. Meskipun percakapan antara mereka berdua benar-benar membingungkan, sepertinya ini menyiratkan bahwa ini bukan pertama kalinya Lindong dan Ling Qingzu bertemu. Terlebih lagi, percakapan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang sederhana. Ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua. Beberapa saling memandang dan membentuk kesimpulan yang menyebabkan mereka merasa sangat tidak senang di hati mereka. Dia sebenarnya mengenal Ling Qingzu, Wang Yan bergumam kaget. Ying Xiaoxiao sedikit mengangguk. Dia melirik ke belakang Lindong dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia menoleh dan menatap wanita muda di sampingnya,
yang tiba-tiba menjadi bisu. Apa kamu baik-baik saja? Ying Xiaoxiao dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya cukup banyak wanita muda akan merasa kempes di depan Ling Qingzu, yang luar biasa dalam setiap aspek. Wanita muda itu dengan lembut menggelengkan kepalanya di depan mata Ying Xiaoxiao. Segera setelah itu, dia mengangkat bibirnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang besar menatap tempat di mana Ling Qingzu menghilang. Setelah itu, dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada Ying Xiaoxiao, aku akan menjadi lebih luar biasa daripada dia. Ying Xiaoxiao terkejut sesaat. Ketika dia melihat wajah cerah dan cantik wanita muda itu, dia sepertinya melihat rona biru es naik di mata wanita itu sedikit demi sedikit. Ying Xiaoxiao agak terkejut. Sepertinya wanita muda di depannya akan mengalami metamorfosis sempurna suatu hari nanti. Pada saat itu, kemungkinan dia akan menjadi lebih mempesona daripada Ling Qingzu. Kakak percaya padamu. Ying Xiaoxiao tidak tahu dari mana emosi ini muncul. Namun, dia jelas sangat senang ketika melihat Ying Huan tidak merasa sedih karena penampilan Ling Qianzu. Segera, dia mengusap kepala wanita muda itu dan tertawa pelan. Ying Huan tertawa manis, sementara rona biru es di matanya diam-diam menghilang. Namun, sepertinya dia sendiri mungkin tidak merasakan bahwa di kedalaman pupil matanya, hitam legam perlahan mulai menyatu dengan biru es itu. Karena penampilan Ling Qingzu, wanita muda ini, yang biasanya mengikuti arus, tampaknya telah membangkitkan kebanggaan jauh di dalam tulangnya, dan ini menyebabkan perubahan tertentu dalam dirinya untuk mempercepat. Pada saat ini, Lindong juga menarik pandangannya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Pertemuan 5 tahun kemudian tidak semulus yang dia bayangkan. Mereka berdua dengan tenang saling memandang dan berbicara dengan tenang. Setelah itu, mereka berpisah dengan cara yang sama tenangnya. Namun, ini bagus. Lindong tersenyum. Meskipun dia saat ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dia masih tidak terlalu menakjubkan di mata Ling Qingzu, yang matanya sudah terbiasa melihat banyak orang jenius. Alasan yang terakhir telah menunjukkan emosi seperti itu mungkin karena status dan kekuatan Lindong yang sangat berbeda sekarang dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Meskipun kejadian tak terduga saat itu memaksa mereka berdua ke dalam situasi absurd yang membuat mereka berdua lengah, Lindong tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa seorang wanita seperti Ling Qingzu akan bersumpah cinta abadi kepadanya karena insiden seperti itu. Seekor phoenix yang bangga seperti dia tidak akan pernah dipertahankan bahkan oleh pohon sycamore yang paling cantik sekalipun. Lindong berbalik dan melihat tatapan aneh yang diarahkan oleh kelompok Wang Yan padanya. Dia tanpa sadar batuk kering dan merentangkan tangannya. Kau mengenalnya? Wang Yan tanpa sadar bertanya. Dia merasa seperti dia berbicara terlalu banyak hari ini. Seolah-olah dia telah benar-benar berubah dari dirinya yang biasanya pendiam dan kesepian. Namun, dia tidak punya pilihan. Prestasi yang telah dicapai Lindong hari ini menyebabkan dia tanpa sadar berbicara lebih banyak. Kami bertemu sekali 5 tahun yang lalu di Great Yan Empire. Lindong dengan lembut mengangguk dan berkata. Wang Yan, Ying Xiaoxiao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka jelas tidak menyangka bahwa mereka berdua telah bertemu 5 tahun yang lalu. Namun, seharusnya ada perbedaan besar dalam status antara mereka berdua saat itu. Namun, mereka masih bertemu. Kelompok itu bertanya-tanya apa yang terjadi di antara mereka berdua. Dari kelihatannya, sudah jelas bahwa itu bukan pertemuan biasa. Ayo pergi, kita juga harus kembali. Lindong tidak memikirkan topik ini. Dia segera melambaikan tangannya dan baru saja akan pergi ketika matanya melayang ke arah batu di dalam penghalang cahaya, di mana pria parubaya berpakaian abu-abu berada sebelumnya. Pada saat ini, ada lebih dari selusin kelompok cahaya di atas batu. Fluktuasi yang kuat sedang dipancarkan dari kelompok cahaya itu. Jelas, mereka adalah harta karun jiwa yang kuat. Namun, mata Lindong tidak bertahan lama pada kelompok cahaya itu. Sebaliknya, matanya bergeser dan akhirnya mendarat di sudut. Ada gugusan cahaya yang agak redup di tempat itu. Klaster cahaya berisi kuali tembaga rusak berwarna merah tua seukuran telapak tangan. Jimat batu di dalam tubuhnya tampak beriak saat mata Lindong mendarat di kuali tembaga merah tua yang rusak. Fluktuasi itu sangat kecil, tetapi masih terdeteksi oleh Lindong. Segera, matanya terfokus dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Pada saat berikutnya, setelah sedikit ragu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tidak menyembunyikan niatnya saat dia memegang kuali tembaga di tangannya.
Segera, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah pria parubaya berpakaian abu-abu itu. Berapa harga benda ini? Bab 757, apakah dia ingin mati? Pria parubaya di atas batu itu jelas terkejut dengan pertanyaan Lindong. Tak lama setelah itu, garis pandangnya berkibar ke kuali tembaga rusak merah kusam di tangan Lindong sebelum dia bertanya dengan senyum tipis. Oh, mengapa Anda tertarik padanya? Saya tertarik saat menjelajah. Lindong tertawa. Dia secara alami tahu semua orang di sini sangat berpengalaman. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang dilakukan setiap item yang diambil dari daerah iblis unik, mereka sangat waspada. Lagi pula, ada kasus di mana barang-barang yang terlihat rusak, ternyata menjadi harta yang tak ternilai. Mendengar jawaban Lindong, pria parubaya itu sedikit menyipitkan matanya, sebelum mengirimkan tatapan tajamnya ke arah kuali merah yang rusak. Hanya setelah cukup lama dia perlahan menarik kembali pandangannya. Dia sudah melakukan banyak penelitian, dan hanya setelah dia gagal mengungkap sesuatu yang unik tentang mereka, dia memilih untuk menjajakan barang-barang ini. Ini terutama terjadi pada kuali perunggu karena tidak ada sedikit pun fluktuasi di dalamnya. Oleh karena itu jelas bukan harta karun Yuan murni yang kecemerlangannya tersembunyi. Apakah kamu tahu apa itu? Saat pria parubaya itu mengerutkan dahinya, Lindong melambaikan kuali perunggu di tangannya, sebelum menanyakan pertanyaan ini padanya. Jika saya tahu, mungkin saya bahkan tidak akan menjualnya, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Berapa harganya? Tanya Lindong sekali lagi dengan suara lembut. Pria parubaya itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Segera, matanya sedikit berbinar sebelum dia menjawab, 10 juta pil nirvana. Setelah dia berbicara, kegemparan muncul di antara murid-murid Sekte Dao di belakang Lindong, saat mereka menatap pria parubaya itu dengan marah. Orang ini bahkan tidak tahu apa-apa tentang barang ini, namun dia benar-benar berani mengutip harga yang keterlaluan. Tuan, bukankah Anda terlalu serakah? Tanya Lindong sambil sedikit mengernyitkan alisnya. Harga barang-barang yang kami jual di sini, terutama yang tidak diketahui asalnya, cukup tinggi. Itu karena kita harus menanggung beban jika barang yang tampaknya tidak berguna ternyata menjadi harta yang tak ternilai. Pria parubaya itu mengangkat bahunya dan menjawab, kamu harus mempertimbangkan sudut pandangku juga. Jika item ini benar-benar menjadi permata, berapa banyak darah yang akan saya muntahkan? Seolah-olah ada begitu banyak harta karun yang tertutup kotoran yang tak ternilai di dunia ini, kata Lindong dengan santai. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan tas Qiankun. Namun, setelah dia mengeluarkan tas Qiankunnya, tangannya menjadi kaku saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Semua pil nirvananya digunakan oleh Little Marten untuk menyebarkan susunan hebat. Meskipun Ying Huan-Huan juga telah menawarkan pil nirvananya, Little Marten hanya mengambil cukup banyak pil darinya untuk melengkapi jumlah yang tidak dimiliki Lindong. Oleh karena itu, Lindong saat ini pada dasarnya bangkrut. Saat tubuh Lindong menegang dan dia mulai merasa canggung, tangan seperti batu giok melambai lembut, melemparkan tas Qiankun ke pria parubaya berpakaian abu-abu di atas batu. Menerima tas Qiankun, pria parubaya itu meliriknya sebelum melihat wanita muda ramping dan anggun yang berdiri di belakang Lindong. Setelah itu, dia mengirim senyum ke arah Lindong dan berkata, kamu beruntung dengan wanita muda. Lindong memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Ying Huan-Huan sambil tersenyum, terima kasih. Perilaku yang tepat didasarkan pada timbal balik, jawab Ying Huan-Huan dengan santai. Mata besarnya melirik Lindong sebelum menarik kembali. Dari kelihatannya, wanita muda itu tampak sedikit kesal. Lindong melongo samar sebelum menjawab dengan satu, oh. Berdiri, dia dengan mudah menyimpan kuali perunggu rusak merah kusam ke dalam tas Qiankunnya, sebelum tersenyum pada Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya, kita harus pergi juga. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dengan berbalik untuk pergi. Di punggungnya, para murid Sekte Dao juga berbondong-bondong dan mengikuti di belakang. Ying Huan-Huan melihat ke belakang Lindong sebelum gigi mutiaranya menggigit bibirnya. Sepotong keluhan tampaknya melintas di matanya, namun, pada saat inilah dia diseret oleh Ying Xiao-Xiao. Ketika Lindong dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka melihat Qi Lei, Chen Zhen dan dua aula lainnya berdiri di sana dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Di belakang mereka ada cukup banyak murid Sekte Dao. Setelah menyadari bahwa Lindong dan yang lainnya telah kembali, mereka semua jelas menghela nafas lega.
Apakah kalian bentrok dengan anggota dari gerbang Yuan? Tanya Qilei dengan suara rendah dengan cemberut saat dia menatap Lindong, Ying Xiao dan yang lainnya. Lindong tak berdaya menganggukkan kepalanya dan baru saja akan berbicara ketika Qilei membuka mulutnya lagi. Saya mendengar bahwa Anda berhasil memaksa Lei Qian untuk mundur. Lindong ternganga. Berita ini telah menyebar sangat cepat. Sedikit ragu-ragu, dia menganggukkan kepalanya lagi dan berkata, aku menggunakan sedikit trik. Haha, seperti yang aku katakan padamu. Bagaimana bisa anak nakal ini begitu mudah untuk dihadapi? Dia memiliki perut yang penuh dengan trik dan bahkan Lei Qian tidak akan bisa dengan mudah menghadapinya. Tepat setelah Lindong menjawab, Chen Zhen tidak bisa menahan dan mulai tertawa. Tawanya mengandung kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong dan yang lainnya menatap heran pada 4 kepala sekolah yang tiba-tiba mulai tertawa. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka benar-benar tidak ada di sini untuk menceramahi mereka. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Meskipun terkadang Anda harus mempertimbangkan gambaran besarnya, para tercela itu perlu diberi pelajaran, kata Qilei sambil tersenyum sambil mengusap dagunya. Menanggapi adegan ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lindong adalah tertawa kering 2 kali. Kompetisi sekte besar belum dimulai, namun kalian sudah bentrok dengan gerbang Yuan. Kalau dipikir-pikir, ketika kalian bertemu lagi di Unique Devil Region, pasti akan ada beberapa bentrokan. Pada saat itu, kalian semua harus berhati-hati, kata Chen Zhen saat wajahnya mulai berubah serius setelah tertawa. Ya, Lindong, Ying Xiao dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka tahu bahwa ada dendam mendalam antara mereka dan gerbang Yuan. Selain kejadian hari ini, jumlah konflik yang akan muncul ketika mereka bertemu di masa depan pasti akan meningkat. Oke, kalian semua harus pergi dan istirahat sekarang. Kompetisi sekte besar akan dimulai dalam 2 hari. Selama 2 hari ini, kalian semua harus menahan diri dan tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Unique Devil City adalah tempat kacau yang dipenuhi berbagai macam individu. Jangan menyebabkan masalah yang tidak perlu, kata Qilei sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya. Ya, setelah mendengar kata-katanya, semua murid menganggukkan kepala mereka sebelum berhamburan. Bocah ini benar-benar penuh kejutan. Tubuh Lei Qian sepertinya sudah mulai menghasilkan life ki. Namun, dia masih dipaksa untuk mundur oleh Lindong. Melihat ke arah yang Lindong dan yang lainnya telah tersebar, Qilei tidak bisa membantu tetapi menggumamkan pikirannya. Anak kecil ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tidak mudah untuk berurusan dengannya, kata Chen Zhen sambil tersenyum. Namun, kami tidak boleh berpuas diri. Lei Qian adalah yang terlemah di antara 3 raja kecil gerbang Yuan. Raja Yuan kecil dan Raja Roh kecil adalah yang lebih bermasalah. Sebelum kompetisi sekte besar dimulai, kita harus memperingatkan Lindong dan yang lainnya untuk lebih berhati-hati. Kata Qilei sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-katanya, senyum di wajah Chen Zhen dan 2 master aula lainnya berubah sedikit tertahan sebelum menghela nafas pelan. 3 raja kecil gerbang Yuan memang lawan yang tangguh. Mereka tidak tahu apakah Lindong dan yang lainnya akan mampu menangani mereka jika mereka bertemu dengan mereka di daerah iblis unik. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan menderita kerugian besar yang sama seperti yang mereka alami di kompetisi sekte besar sebelumnya. Malam tiba dan secara bertahap menyelimuti kota iblis unik yang sangat besar. Sementara itu, keributan di siang hari secara bertahap mulai mereda di bawah angin malam yang dingin. Di sudut lain kota ada halaman luas dengan beberapa orang bolak-balik. Ini adalah area penginapan untuk gerbang Yuan di kota iblis unik. Saat ini, ada 3 sosok di dalam halaman yang tenang yang terletak jauh di dalam kompleks besar. Salah satunya adalah Raja Petir Kecil, Lei Qian yang pernah menyerang Lindong sebelumnya. Di depan Lei Qian, seorang pria tampan berjubah putih berbaring di sepetak rumput dengan daun menjuntai dari mulutnya. Dengan tangan diletakkan di belakang kepalanya, dia dengan malas memandangi langit malam. Setelah beberapa lama, tatapannya berkibar sebelum dia melirik Lei Qian dan berkata, "Aku dengar kamu dipaksa lari dengan ekor di antara kedua kakimu oleh murid sekte Dao baru di distrik pencarian harta karun. Aku hanya ceroboh dan dipukul oleh bocah itu. Dalam pertarungan sungguhan, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuh bocah itu dalam 10 gerakan." Lei Qian mengerutkan kening sebelum dia dengan dingin tertawa. "Heh, kamu satu-satunya yang mampu kehilangan taruhan pasti, apakah aku benar bos?"
kata pria berbaju putih dengan seringai di wajahnya sebelum memiringkan kepalanya untuk melihat ke belakang. Ada seorang pria berpakaian hijau duduk diam dengan kaki disilangkan. Jika seseorang berbicara tentang penampilan, dia pasti tidak akan seanggun pria berbaju putih. Namun, dia layak untuk dilihat kedua kali. Sepasang matanya sangat panjang dan sempit, memberinya tampilan yang sangat disukai. Pada saat ini, kepalanya ditekuk ke bawah saat dia perlahan menyeka pedang besi di tangannya. Seolah-olah dia tidak tertarik pada perselisihan antara Lei Qian dan pria berbaju putih. Jika kamu merasa telah tidak dihargai, pergi dan ambil kembali wajahmu sendiri selama kompetisi sekte besar. Anda akan bertemu dengannya di sana pada akhirnya, kata pria berbaju hijau sambil fokus pada pedang besi di tangannya, sebelum memberikan senyum tipis. Senyumnya tampak seperti ujung pedang. Utang itu secara alami akan diklaim, kata Lei Qian dengan kesuraman memenuhi matanya. Dia tiba-tiba berkata, selain itu, bocah bernama Lindong itu sepertinya bertemu dengan Ling Qingzu hari ini. Dari kelihatannya, mereka tampaknya cukup dekat. Petik 2. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, senyum yang bukan senyum muncul pada pria berpakaian putih, sebelum dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah pria berpakaian hijau yang sedang menyeka pedang besinya. Kecepatan di mana dia menyeka pedang besi secara halus melambat, sebelum dia sedikit mengernyitkan alisnya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lei Qian. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dia bergumam, apakah dia ingin mati? Setelah suaranya yang lembut terdengar, badai tiba-tiba menyapu halaman. Seketika, tanah diiris berkeping-keping oleh puluhan tebasan dalam yang kedalamannya tidak dapat diukur. Ketika mereka melihat adegan ini, Lei Qian dan pria berpakaian putih saling memandang, sebelum mereka mengangkat bahu. Sepertinya Sekte Dao akan mengalami pertumpahan darah selama kompetisi sekte besar yang akan datang. Bab 758, Membakar Langit Kuno Stas. Selama 2 hari berikutnya, populasi di Unik Devil City melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak hanya anggota dari 8 sekte super tiba satu demi satu, tetapi bahkan anggota dari faksi terkenal lainnya juga bergegas. Dalam sekejap, interior kota iblis Unik benar-benar dipenuhi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya menjadi sangat kacau. Qilei dan yang lainnya dengan jelas memperketat kendali mereka di tengah kekacauan ini. Oleh karena itu, sebagian besar murid dari Sekte Dao harus diam-diam tetap di penginapan mereka untuk berlatih dan tidak memiliki kesempatan untuk keluar untuk menimbulkan masalah. Meskipun kelompok Qilei tidak secara paksa menahan Lindong dan murid-murid top lainnya, mereka berulang kali menginstruksikan mereka untuk berhati-hati untuk menjaga dari serangan diam-diam. Saat ini, Unik Devil City sangat kacau. Jika terjadi masalah, kemungkinan mereka berempat pun akan kesulitan menanganinya. Lindong juga jelas menyadari situasi saat ini di dalam Unik Devil City. Oleh karena itu, dia diam-diam tetap di kamarnya selama 2 hari ini meskipun tidak dihukum dan dia jarang keluar. Lindong juga memanfaatkan kedamaian yang datang sebelum pertempuran besar yang hebat untuk mempelajari beberapa hal lain. Misalnya, kuali tembaga aneh yang baru saja dia dapatkan. Lindong duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang. Pada saat ini, dia memegang kuali tembaga yang rusak yang dia beli dari distrik pencarian harta karun dengan harga tinggi. Dia sedikit mengernyit sementara matanya terus-menerus menyapunya. Asteris mendesah asteris. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum Lindong tanpa sadar menghela nafas. Dia menggosok matanya yang agak berkaca-kaca, sementara wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Sebelumnya, dia telah mencoba berbagai metode untuk mempelajari kuali tembaga merah tua ini. Namun, dia tidak berhasil menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Bahan kuali tembaga ini tidak unik dan juga tidak ada fluktuasi energi di dalamnya. Lindong yakin bahwa benda ini jelas bukan harta jiwa. Sepertinya mimpinya untuk menemukan curian besar telah pupus. Ada yang tidak beres. Lindong bermain dengan kuali tembaga di tangannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat benda ini untuk pertama kalinya, dia dengan jelas merasakan jimat batu di dalam tubuhnya bergetar dengan lembut. Jimat batu hanya menunjukkan reaksi seperti itu ketika menemukan objek yang luar biasa. Lindong mengerutkan kening. Dia meletakkan kuali tembaga merah tua yang rusak di depannya. Itu mungkin untuk melihat beberapa gambar kacau di permukaan kuali tembaga. Mungkin karena erosi selama bertahun-tahun, tetapi gambar-gambar ini sangat pudar. Oleh karena itu,
Lindong tidak dapat memperoleh informasi yang berguna dari mereka. Kuali tembaga ini, apa gunanya? Lindong merasa kepalanya sedikit sakit. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyerah dan menggelengkan kepalanya. Saat dia bersiap untuk menyimpan kuali ke dalam tas Qiankunnya, matanya tiba-tiba melayang ke arah cahaya di dalam ruangan. Segera, dia tertegun sejenak. Setelah itu, matanya menyipit. Kuali tembaga ini, sepertinya tidak memiliki api. Pikiran ini terlintas di benak Lindong. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia melihat penampilan kuali tembaga yang rusak. Sepertinya tidak bisa menahan panas. Jika keadaan menjadi lebih buruk, 10 juta pil nirvana miliknya akan terbuang sia-sia. Jika akhirnya rusak, biarlah. Namun, Lindong bukanlah orang yang ragu-ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengatupkan giginya. Dengan genggaman tangannya, sekelompok api nirvana yang ganas bangkit dari telapak tangannya. Nyala api ini bisa dibentuk oleh siapa saja yang merupakan ahli panggung nirvana. Lindong menjentikkan jarinya. Gumpalan api memasuki kuali tembaga dengan kecepatan kilat. Setelah itu, nyala api dilepaskan dengan cepat. Segera setelah itu, Lindong dapat melihat bahwa kuali tembaga mulai meleleh. Segera, wajahnya berubah sedikit hijau. Sepertinya idenya memang salah. Apalagi berdasarkan penampilannya yang rusak, mungkin saja seseorang sudah mencoba metode ini. Namun, sepertinya mereka menyadari bahwa itu tidak berguna di tengah jalan, dan karenanya berhenti. Lindong menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia akhirnya kehilangan semua minat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan kuali tembaga yang terbakar ke dalam anglo di ruangan itu. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Setelah Lindong memasuki kondisi kultivasi, kuali tembaga mulai meleleh dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, itu bahkan berubah menjadi tembaga cair yang menetes ke bawah. Cairan tembaga merah tua meningkat. Pada akhirnya, kuali tembaga benar-benar meleleh. Api nirvana juga telah tersebar karena kelelahan nirvana Qi. Hanya beberapa cairan tembaga merah tua yang mengalir perlahan yang tersisa. Bas-bas. Banyak lampu merah gelap tiba-tiba keluar dari cairan tembaga saat mengalir. Akhirnya, mereka terjalin satu sama lain di udara. Duduk di tempat tidur, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Dia agak bingung ketika dia melihat lampu merah gelap terjalin di udara. Lindong terkejut saat melihat adegan ini. Setelah itu, dia melirik kuali logam yang benar-benar meleleh, dan baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari. Seseorang harus benar-benar menghancurkannya sebelum dia dapat menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya. Bisakah ini dianggap sebagai, tanpa kehancuran tidak akan ada kemajuan? Namun, seseorang akan membutuhkan keberanian yang cukup besar untuk melakukan tindakan seperti itu. Jika bukan karena Lindong benar-benar kecewa sebelumnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan secara pribadi melelehkan kuali menjadi tembaga cair. Sebelum Lindong, kemungkinan ada orang lain yang juga mencoba metode ini. Pada akhirnya, orang itu tidak memiliki daya tahan atau ketidakberdayaan untuk melihat semuanya sampai akhir. Apapun, Lindong saat ini sangat senang. Hasil yang dia capai dengan sembarangan ini jelas melebihi harapannya. Namun, apa ini? Mata gembira Lindong mengandung beberapa ketidakpastian. Dia menatap lampu yang saling bersilangan di udara. Lampu-lampu itu terjalin satu sama lain. Akhirnya, mereka tampaknya telah membentuk beberapa garis dan gambar yang aneh. Penampilan itu, sepertinya itu peta. Sebuah peta. Mata Lindong sedikit terfokus. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya keluar. Itu menangkap gambar peta cahaya dan menyimpannya di istana Niwan miliknya. Setelah Lindong melakukan ini, garis merah terang mulai menyusut sebelum akhirnya menggumpal menjadi tanda cahaya seukuran telapak tangan berwarna merah tua di depan matanya. Lindong mengulurkan tangannya dan token lampu merah gelap mendarat di tangannya. Matanya meliriknya dan dia bisa melihat gambar api menyebar di token cahaya. Ada 4 karakter api kuno yang samar-samar hadir di gambar itu. Ventian Guchang, simpanan kuno langit yang membakar. Lindong menatap 4 karakter api kuno. Setelah itu, dia membaca setiap kata dengan keras. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Kuali tembaga ini sebenarnya menyembunyikan peta harta karun kuno. Bagus sekali. Bibir Lindong terbuka saat dia tertawa. Meskipun dia tidak mengetahui apa itu penyimpanan kuno langit pembakaran ini,
kemungkinan itu bukan harta karun biasa karena terletak di dalam wilayah iblis unik. Tidak akan mengejutkan bahkan jika tempat seperti itu memiliki harta Yuan murni. Meskipun barang sampah itu tidak berubah menjadi harta karun, penampilan peta harta karun kuno ini telah sepenuhnya menggantikannya. Nilai harta karun kuno pasti sebanding dengan harta Yuan murni. Dia tidak kalah dalam transaksi ini. Kemampuan Stone Talisman tidak mengecewakan Lindong. Setelah memasuki wilayah iblis unik, aku bisa mendiskusikan ini dengan kakak perempuan Xiao Xiao dan yang lainnya. Kita bisa mencari yang disebut Burning Sky Ancient Stars ini bersama-sama. Lindong membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, situasi saat ini berbeda dari ketika dia memasuki medan perang kuno saat itu. Dia tidak lagi sendirian dan sekarang ada sekelompok besar rekan murid yang bersedia mengikutinya. Dia sendiri juga tidak dapat menelan seluruh harta karun kuno. Akan lebih baik baginya untuk membaginya dengan sesama muridnya. Pada saat itu, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat dan kemungkinan mereka akan menghadapi lebih sedikit masalah. Lindong diam-diam tersenyum saat memikirkan hal ini. Dia dengan hati-hati menyimpan token cahaya ke dalam cincin penyimpanannya. Objek ini kemungkinan merupakan fungsi khusus. Kalau tidak, itu tidak akan disembunyikan dengan baik. Setelah memecahkan rahasia kuali tembaga, Lindong jelas merasa sangat senang. Namun, dia tidak berhenti di sini. Sebagai gantinya, dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba bertepuk tangan. Cahaya-cahaya muncul di tangannya dan berubah menjadi formasi cahaya yang sangat tidak jelas dan rumit. Formasi ini sangat misterius sehingga membuat seseorang terpesona. Bahkan Lindong saat ini tidak dapat melihat misterinya. Ini secara alami formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno telah berkontribusi besar pada kemampuan Lindong untuk melawan 9 ahli panggung Yuan Nirvana dengan kekuatan panggung 7 Yuan Nirvana miliknya. Karena itu Lindong mampu menggabungkan Yuan Power dan Mental Energy bersama-sama untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun, sejak Lindong mendapatkannya, dia tidak menemukan kegunaan lain selain menggabungkan kekuatan Yuan dan energi mental. Namun demikian, selama periode waktu ini, Lindong telah menyadari beberapa fakta setelah diam-diam mempelajarinya untuk waktu yang lama. Formasi alam semesta kuno dapat menggabungkan energi ketika diputar searah jarum jam. Namun, jika seseorang memutarnya berlawanan arah jarum jam, Lindong menemukan bahwa riak dari formasi alam semesta kuno akan mengalami perubahan total. Pada saat yang sama, fluktuasi itu juga memiliki efek yang cukup mengejutkan dan ajaib. Itu adalah kekuatan untuk membelah. Searah jarum jam akan menyebabkan penggabungan sementara berlawanan arah jarum jam akan menyebabkan pemisahan. Lindong tersenyum menyaksikan formasi alam semesta kuno yang berputar perlahan, sementara sudut bibirnya terangkat. Dia sadar bahwa penemuan ini pasti akan sangat membantunya dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Bab 759, Pengumpulan Monster. Saat atmosfer ledakan di Unik Devil City tampaknya mencapai keadaan yang hampir gila, 2 hari akhirnya dipercepat oleh. Saat sinar matahari pertama menembus awan dan menerangi tanah, tidak diragukan lagi hiruk-pikuk meletus di seluruh kota iblis unik. Suara angin yang menusuk telinga terus-menerus terdengar di langit saat sosok demi sosok bergegas memasuki daerah iblis unik seperti belalang yang berteriak. Di tempat yang tidak jauh di utara Unik Devil City, tanah telah benar-benar berubah menjadi kegelapan yang sangat suram. Bau yang menyebabkan jiwa seseorang merasa tidak nyaman menyebar dari tanah. Daerah iblis unik diselimuti oleh susunan yang sangat menakutkan yang berasal dari zaman kuno. Dikatakan bahwa susunan ini dibuat oleh upaya gabungan dari banyak ahli elit di zaman itu, dan susunan ini telah menyegel sebidang tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan erosi waktu. Meskipun susunan ini sangat menakutkan, seiring berjalannya waktu, beberapa lubang pecah muncul. Dengan demikian, orang bisa masuk dari titik-titik tertentu. Pinggiran kota iblis unik adalah salah satu dari titik-titik ini. Ini adalah hamparan dataran hitam. Di ujung dataran, jejak distorsi telah muncul, indikator yang jelas di mana dataran berakhir. Saat ini, ada kerumunan besar yang menutupi langit di atas dataran. Suara angin yang tergesa-gesa terus terdengar di kejauhan, jelas memperluas kerumunan yang sudah sangat menakutkan. Astaga, sekelompok besar sosok melesat ke depan, sebelum akhirnya muncul di tempat sekitar 1000 meter dari layar pelindung spasial. Mengungkap penampilan mereka,
mereka adalah murid Sekte Dao. Lindong dan yang lainnya secara alami berada di antara kelompok ini. Benar-benar pemandangan yang luar biasa. Mengambang di udara, kelompok itu melihat kerumunan besar tak berujung di sekitar mereka, sebelum mereka tanpa sadar menamparkan bibir mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar untuk wilayah Suan Timur. Satu-satunya kata yang bisa menggambarkan pemandangan ini adalah luas dan perkasa. Merasa agak terkejut, Lindong mengangguk. Di antara sosok-sosok yang menutupi langit, dia bisa merasakan bahwa ada beberapa aura yang tidak jelas dan kuat. Orang bisa tahu bahwa ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di antara mereka, namun, tidak ada yang tahu berapa banyak jumlahnya. Benar saja, kompetisi sekte besar adalah kumpulan monster. Mata Lindong menyapu langit, sebelum tiba-tiba berhenti pada sekelompok sosok yang jauh dengan pedang panjang di punggung mereka. Tubuh mereka mengeluarkan ki pedang yang cepat dan ganas. Itu sangat tajam sampai-sampai sepertinya mampu menembus dunia. Mata Lindong menyapu sekelompok tokoh sebelum fokus pada bagian depan kelompok. Di sana berdiri seorang pria yang tampaknya tidak terlihat istimewa, namun, aura tajam dari tubuhnya menyebabkan bahkan pupil Lindong menyusut sedikit. Mereka adalah murid Sekte Pedang. Mereka dipimpin oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda Sekte Pedang. Dikenal sebagai SWAT fanatik Sueling, dia juga berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Dikabarkan bahwa dia telah berhasil mempelajari SWAT Chain Arts dari Sekte Pedang, dan kekuatan menyerangnya sangat menakutkan dan ganas. Tepat saat tatapan Lindong mendarat pada pria itu, berdiri di sampingnya, Ying Xiaoxiao membuka mulutnya dan menjelaskan. Oh, kata Lindong sambil sedikit mengangkat alisnya. Dia telah mendengar tentang SWAT Chain Arts. Itu terkenal sebagai seni bela diri yang kuat yang tidak kalah dengan kitab suci Kaisar Langit. Orang-orang berbaju putih di sebelah kiri serta orang-orang berbaju kuning tidak jauh dari mereka masing-masing adalah murid dari Sekte Surgawi dan Lembah Simbol. Kali ini, anggota generasi muda yang paling tangguh dari Sekte Surgawi adalah seorang gadis bernama Suewan. Adapun murid yang memimpin Lembah Simbol, dia disebut Mao San. Kedua kemampuan energi mental mereka telah mencapai tingkat Master Simbol 9 Segel Surgawi. Metode serangan mereka tidak berwujud dan tidak dapat diprediksi, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi, lanjut Ying Xiaoxiao sambil menunjuk kedua titik yang berbeda. Mengikuti jarinya, Lindong berbalik dan melihat seorang gadis dalam gaun putih berdiri anggun di depan sekelompok sosok berpakaian putih. Dia terlihat agak halus, namun, fitur yang paling membedakannya adalah rambutnya yang seputih salju. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rambutnya mirip dengan kepingan salju yang berkibar dan menari. Energi mental yang agung dan tidak berwujud bergelombang di sekelilingnya, menyebabkan bahkan ruang itu sendiri sedikit terdistorsi. Mata Lindong tertuju pada gadis bernama Sueyan untuk beberapa saat, sebelum beralih ke arah di mana anggota Lembah Simbol berada. Di tempat itu, berdiri seorang pemuda mengenakan jubah kuning besar. Permukaan jubah kuningnya dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan aneh, sementara cahaya samar-samar berkembang darinya. Dari kelihatannya, jubah kuning ini sebenarnya adalah harta karun jiwa yang cukup kuat. Selanjutnya, fluktuasi energi mental dari tubuhnya tidak kalah dengan gadis berambut putih. Tuan Simbol Surgawi 9 Segel. Lindong samar-samar memukul bibirnya. Energi mentalnya hanyalah tingkat Master Simbol Surgawi 6 Segel, dan dia cukup lemah dibandingkan dengan mereka berdua. Bagaimanapun, Lindong telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk Yuan Power daripada mental energi. Orang-orang di sana pasti berasal dari Great Desolate Palace kan. Setelah menghela nafas, Lindong melihat ke arah lain, di mana sekelompok pria kekar berdiri. Banyak dari mereka memiliki lengan yang terbuka, sementara pembuluh darah di tubuh mereka seperti naga. Gelombang terpancar dari tubuh mereka seperti banjir besar, menyebabkan mereka terlihat seolah-olah mereka adalah binatang iblis berbentuk manusia. Setelah menyapu pandangannya ke seluruh tubuh mereka, mata Lindong terhenti di depan kelompok sebelum melongo sedikit. Di tempat itu berdiri seorang pria yang agak kurus. Saat dia berdiri di depan sekelompok tubuh raksasa pemberani, dia tampak seperti anak kecil. Kontras seperti itu sangat lucu. Tentu saja, ekspresi terkejut di wajah Lindong hanya berlangsung selama sepersekian detik sebelum menghilang, saat dia melihat ekspresi hormat yang diberikan orang-orang kekar kepada pria kurus itu. Yup, pria kurus itu adalah murid saudara paling senior dari Great Desolate Palace, Wu Hong. Jangan memandang rendah fisiknya,
Tubuh fisiknya telah dilatih sampai tingkat yang sangat pemberani. Dikatakan bahwa pernah ada ahli panggung 9 Yuan Nirvana yang menantangnya yang pertahanannya langsung dihancurkan oleh satu pukulan. Bahkan tubuh emas Nirvana miliknya benar-benar rusak, menyebabkan dia mengalami luka serius, kata Ying Xiaoxiao sambil menganggukkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, ini adalah kumpulan monster, jawab Lin Dong dengan senyum tipis. Untuk dapat menjadi anggota yang paling menonjol di antara rekan-rekan mereka dalam sekte masing-masing, orang-orang ini telah benar-benar membuktikan bakat dan kemampuan mereka. Kompetisi sekte hebat ini benar-benar akan sangat menarik. Ying Xiaoxiao mengangguk dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat dia menatap ke kejauhan dia berkata, anggota Istana Kemurnian tertinggi 9 surga juga telah tiba. Lin Dong juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana suara angin hadir. Setelah beberapa saat, sekelompok besar sosok muncul di langit. Mengikuti kemunculan kelompok ini, udara di atas dataran mulai gelisah saat tatapan berapi-api berkumpul satu demi satu di depan kelompok murid Istana Kemurnian tertinggi 9 surga. Di tempat itu ada sosok cantik dengan gaun putih mirip salju, menginjak teratai hijau, dan dengan temperamen yang tenang dan dingin seperti peri yang turun ke alam fana, dia memang Ling Qingsu. Saat Lin Dong menatap Ling Qingsu, dia tanpa sadar menggosok hidungnya. Ketika dia muncul, dia memperhatikan bahwa sebagian besar murid yang paling menonjol dari berbagai sekte semuanya menoleh untuk melihatnya. Dalam tatapan mereka ada kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Sepertinya kata-kata yang Ling Qingsu katakan 2 hari lalu memang bukan bohong. Saat tatapan Lin Dong menyapu Ling Qingsu, dia tiba-tiba berseru kaget. Tatapan terkejutnya berhenti di suatu tempat di belakang Ling Qingsu. Dia telah melihat sosok seorang wanita muda yang familiar, itu adalah Su Rou. Saat ini, wanita muda itu mengenakan gaun hijau muda. Wajahnya tidak lagi memiliki tampilan pemalu sebelumnya dan senyum muncul ketika dia berbicara dengan murid-murid kakak senior dan junior di sekitarnya. Sepertinya wanita muda yang harus berpura-pura tegar saat ditegur oleh trio Lin Dong akhirnya tumbuh dewasa. Di kejauhan, Su Rou yang sedang berbicara dengan murid kakak laki-laki dan perempuannya sepertinya merasakan sesuatu. Mengangkat kepalanya, dia berbalik ke arah Sekte Dao. Pada saat berikutnya, dia melihat senyum lembut di wajah yang dikenalnya yang menatapnya. Kakak Lin Dong, Su Rou melongo sejenak. Segera setelah itu, kejutan yang menyenangkan dan senyum gembira muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia melambai pada Lin Dong tanpa peduli dengan tatapan sekitarnya. Melihat Su Rou yang sangat terkejut, Lin Dong tersenyum tipis sebagai tanggapan. Tindakan Su Rou jelas ditemukan para murid Sekte Dao di samping Lin Dong. Sambil melongo beberapa saat, mereka melanjutkan untuk melihat Lin Dong dalam pemujaan. Kenapa semua orang tahu orang ini? Jaringanmu tampaknya menjangkau agak jauh dan luas, kata Ying Xiaoxiao sebelum dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke Ying Huan-Huan, yang sedang mengobrol dengan King Ye. Dia tampak seolah-olah dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi, namun, Ying Xiaoxiao dapat menemukan perubahan halus dalam tatapannya yang sesekali berkibar ke tempat yang jauh. Jelas bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Seorang teman yang aku kenal selama Perang 100 Kekaisaran, jelas Lin Dong sambil tersenyum, sebelum menatap Ying Huan-Huan yang masih menolak untuk berbicara dengannya. Diam-diam dia merasa tidak berdaya, kemampuan merajuk wanita kecil ini memang agak luar biasa. Di area Istana Kemurnian tertinggi 9 surga, Ling Qingsu sedikit terkejut karena tindakan Su Rou, sebelum bertanya dengan suara lembut, apakah kamu mengenalnya? Ya, jika bukan karena kakak Lin Dong, selama Perang 100 Kekaisaran, aku dan kakak laki-laki kemungkinan besar tidak akan mencapai gunung 100 Kekaisaran, jawab Su Rou sambil tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kakak Lin Dong sangat tangguh. Jelas bahwa dia berasal dari kerajaan peringkat rendah, namun, dia berhasil menjadi juara perang 100 kerajaan. Pada akhirnya, ketika wilayah Suan Barat berusaha untuk merebut wilayah kuno, dia memaksa musuh kita untuk mundur dengan memanggil 3 kesengsaraan penerangan angin. Wajah Su Rou dipenuhi dengan warna pemujaan. Melihat ini, beberapa murid laki-laki di sekitarnya merasa sedikit cemburu. Itu karena mereka belum pernah melihatnya mengungkapkan ekspresi seperti itu selama waktunya di Istana Kemurnian tertinggi 9 surga, di mana statusnya tinggi seperti matahari sore. Ling Qingsu dengan lembut menganggukkan kepalanya,
alisnya sedikit terkulai saat dia menekan sedikit fluktuasi yang melintas di matanya. Sepertinya dia memiliki beberapa pengalaman luar biasa selama bertahun-tahun. Lindong secara bertahap menarik pandangannya dari lokasi istana kemurnian tertinggi 9 surga, sebelum menoleh ke arah area lain di langit. Dengan suara lembut dia berbicara, orang-orang dari gerbang Yuan telah tiba. Saat kata-katanya memudar, ekspresi murid-murid Sekte Dao di belakang sedikit tenggelam. Mereka mengangkat kepala dan mengarahkan pandangan mereka ke tempat tertentu di langit. Desir-desir, di bawah tatapan mereka, suara angin yang tergesa-gesa dengan cepat terdengar saat sekumpulan sosok hitam meledak seperti awan hitam dengan cara yang agak sombong, sebelum akhirnya muncul di tempat yang paling dekat dengan distorsi spasial. Ketika sekelompok besar tokoh ini muncul, perhatian Lindong langsung menuju ke depan kelompok murid gerbang Yuan ini. Pada posisi itu, 3 sosok berdiri tegak lurus. Aura yang meroket di langit perlahan meletus dari mereka, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. 3 raja kecil gerbang Yuan, keberadaan paling menonjol di antara anggota generasi muda di wilayah Suan Timur. 3 individu yang paling dihormati dalam kompetisi sekte besar akhirnya muncul. Bab 760, Gayung untuk Tat. Ratusan murid gerbang Yuan membentuk formasi teratur di udara. Riak agung yang memancar dari tubuh mereka berkumpul bersama, menyebabkan guntur teredam bergema di langit. Itu adalah pemandangan yang akan menyebabkan alis terangkat. 3 sosok berdiri di depan semua murid gerbang Yuan. Aura dari ketiganya mungkin tidak begitu mengesankan jika dibandingkan dengan kehadiran gabungan dari ratusan orang di belakang mereka, tetapi mereka sama mengesankannya dengan 3 gunung besar yang berdiri di depan para murid gerbang Yuan. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Mata Lindong juga sedikit menyipit karena kemunculan ketiga sosok ini. Dia pernah bertemu Raja Petir Kecil, Lei Qian, di antara mereka. Oleh karena itu, tatapannya langsung melihat ke arah kiri yang terakhir. Di sana ia melihat seorang pria tampan berpakaian putih sedang memegang kipas lipat. Kipas angin dikibaskan sedikit, memberinya penampilan yang anggun dan ilmiah. Namun, gelombang fluktuasi kuat yang merembes keluar darinya memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa akan sangat bodoh untuk memperlakukannya sebagai sarjana yang tidak berdaya. Dia adalah Raja Roh Kecil, Ling Zhen, kata Ying Xiao Xiao lembut. Wajahnya agak serius saat dia menatap pria berpakaian putih itu. Lindong mengangguk sedikit, matanya juga menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan bahwa Raja Roh Kecil ini, Ling Zhen, tampaknya bahkan lebih berbahaya daripada Lei Qian. Gerbang Yuan memang layak menjadi sekte terkuat di wilayah Suan Timur. Itu mungkin untuk melihat ini hanya dari celah antara para murid dari berbagai sekte. Namun, yang terkuat dari gerbang Yuan 3 raja kecil bukanlah keduanya. Sebaliknya, itu adalah Yuan King Yuan Chang kecil, mata Ying Xiao Xiao sedikit rumit. Suaranya tampak sedikit serak ketika dia menyebut nama ini. Jelas bahwa nama itu memberinya tekanan besar. Lindong mengangguk pelan. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah titik antara Lei Qian dan Ling Zhen. Seorang pria berpakaian biru dengan penampilan biasa berdiri di sana sambil tersenyum. Penampilannya tidak seseram yang dibayangkan Lindong. Namun, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan pada pria berpakaian biru saat dia tersenyum berdiri di depan para murid gerbang Yuan. Kemampuan untuk menarik perhatian itu tidak lebih lemah dari Ling Qingsu. Lindong melirik sekte super lainnya. Monster dari berbagai sekte akan memiliki ekspresi yang agak tidak wajar ketika mereka melihat Yuan Chang. Perhatian melintas di mata mereka. Sikap mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sangat takut padanya. Dari adegan ini, bahkan Lindong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kehadiran Yuan Chang memang kuat. Pemimpin dari 3 raja kecil memenuhi reputasinya. Yuan Chang yang berpakaian biru menoleh di bawah fokus tatapan tak terhitung di langit itu. Setelah itu, dia melemparkan pandangannya ke arah di mana istana kemurnian tertinggi 9 surga berada. Tentu saja, untuk lebih spesifik, itu menuju Ling Qingsu, yang berdiri di atas teratai hijau. Haha, kali ini memang Ling Qingsu yang memimpin istana kemurnian tertinggi 9 surga. Jika kita akhirnya bertemu di daerah iblis unik, aku harap Ling Qingsu akan menahan diri sedikit. Yuan Chang memandang Ling Qingsu. Wajah itu, yang tidak tampan tapi tetap menarik, tanpa sadar tersenyum. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa. Harus dikatakan bahwa Yuan Chang ini adalah seorang pria dengan pesona yang luar biasa. Meskipun dia tidak terlalu tampan,
sikapnya ketika berbicara menyebabkan seseorang tampak bermandikan angin musim semi. Tanpa disadari, kehati-hatian di dalam hati seseorang secara bertahap akan melemah. Saudara bela diri Yuan Chang bercanda. Qingzu tidak memiliki kemampuan itu. Ling Qingzu menurunkan bulu matanya yang panjang sebagai tanggapan atas kata-kata Yuan Chang dan dengan lembut menjawab. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Ling Qingzu diam-diam melirik ke kejauhan tanpa ada yang memperhatikan. Itu adalah arah di mana Lindong saat ini. Qingzu benar-benar rendah hati. Jika Anda habis-habisan, bahkan saya mungkin tidak dapat dengan mudah mendapatkan kemenangan. Yuan Chang tertawa. Setelah itu, dia sedikit menarik pandangannya. Dia menoleh dan melihat ke arah di mana para murid dari Sekte Dao berada. Saat mata Yuan Chang melihat ke atas, Lindong bisa merasakan tubuh semua murid Sekte Dao di belakangnya menjadi tegang sejenak. Bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuh Ying Xiaoxiao dan Wang Yan tanpa sadar beredar dengan cara yang lebih tergesa-gesa. Ying Xiaoxiao, Wang Yan, haha, kalian semua bisa dianggap sebagai kenalan. Yuan Chang tersenyum menatap Ying Xiaoxiao dan yang lainnya saat dia berbicara. Ekspresi duo Wang Yan sedikit tenggelam. Meskipun suara Yuan Chang lembut, mereka bisa merasakan haus darah gelap dan dingin yang melonjak di bawah permukaan. Yuan Chang sekali lagi tersenyum setelah melihat ekspresi dari duo Ying Xiaoxiao. Matanya akhirnya berhenti pada Lindong, karena matanya yang panjang itu sedikit menyipit. Saya telah mendengar bahwa juara perang 100 kekaisaran ini telah menolak undangan gerbang Yuan saya dan malah memasuki Sekte Dao. Sekarang saya melihatnya, Sekte Dao Anda memang berhasil mendapatkan cukup banyak. Yuan Chang tersenyum. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ini mungkin bagus juga, lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor ular. Tawa Yuan Chang segera membuat mata sejumlah murid Sekte Dao menjadi berang. Kata-kata ini mengatakan bahwa Lindong hanya bisa menjadi pemimpin karena kelemahan Sekte Dao mereka. Jika Lindong pergi ke gerbang Yuan mereka, Lindong hanya akan menduduki peringkat terakhir. Orang ini mungkin tampak ramah tetapi kata-katanya seperti jarum yang tersembunyi di dalam kapas, menusuk satu tulang pun akan sakit. Keributan asli di langit juga menjadi sunyi pada saat ini. Anggota dari berbagai sekte super sedang menonton adegan ini. Dendam antara gerbang Yuan dan Sekte Dao sangat dalam. Semua orang yang hadir menyadarinya. Namun, mereka tidak mengharapkan percikan dan gejolak tersembunyi muncul saat mereka bertemu. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Sekte Dao tidak bisa mengalahkan gerbang Yuan. Dari area di mana istana kemurnian tertinggi 9 surga berada, alis Ling Qingzu sedikit menyatu. Dia melirik Suruo di sampingnya. Wajah kecil yang terakhir ditutupi dengan kekhawatiran. Jelas, dia juga menyadari kesenjangan antara murid-murid dari Sekte Dao dan gerbang Yuan. Kepala ayam atau ekor ular, masih terlalu dini untuk menyimpulkan sekarang. Ekspresi Lindong tidak mengandung rasa takut sedikit pun di depan banyak tatapan berkumpul dari semua tempat. Dia tertawa, saat itu, bukankah senior Sekte Daoku, Zhou Tong, juga memukuli 3 raja kecil gerbang Yuanmu sampai 1 terbunuh, 1 terluka, dan 1 melarikan diri. Beberapa kegemparan diaduk di langit ketika kata-kata ini diucapkan. Cukup banyak orang yang terkejut dengan wajah penuh. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar berani berbenturan dengan Yuan Chang. Orang bodoh arogan yang tidak tahu batasmu. Jangan bilang kalau kamu berani membandingkan dirimu dengan Zhou Tong. Lei Qian tertawa dingin dan mengejek. Bahkan Zhou Tong mengalami kesulitan melarikan diri dari dibunuh oleh gerbang Yuan saya. Raja roh kecil, Wang Ling, yang memegang kipas lipat, berkata sambil tersenyum. Seorang master sekte gerbang Yuan dapat menurunkan dirinya untuk menyerang seorang murid dari Sekte Dao. Ini memang menyebabkan orang lain tercengang. Lindong tertawa. Ling Zhen dan Lei Qian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata ini. Senyum di wajah mereka berubah sedikit tidak wajar. Zhou Tong dari saat itu memang hanya memiliki status seorang murid. Namun, dia akhirnya memaksa master sekte gerbang Yuan untuk campur tangan. Baru kemudian dia dibunuh. Hal ini akhirnya menarik beberapa ejekan tersembunyi, menyebabkan reputasi gerbang Yuan rusak. Itu bisa dianggap sebagai titik sakit di hati murid-murid mereka. Saat ekspresi Lei Qian muram dan ingin mengatakan sesuatu, Yuan Chang di depannya melambaikan tangannya. Mata sipitnya yang panjang berisi senyum kecil saat dia menatap Lindong. Namun, senyum itu dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap dan intens.
Sepertinya kami belum menempatkan murid-murid Sekte Dao Anda secara memadai di tempat mereka selama bertahun-tahun ini. Yuan Chang meringkuk mulutnya dan tersenyum. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Matanya seperti ular saat mereka menyapu semua anggota Sekte Dao. Dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, kalian semua harus berdoa untuk dirimu sendiri selama kompetisi sekte besar ini." Suaranya tidak mengungkapkan kata-kata yang terlalu kejam. Namun, niat buruk itu bisa didengar dengan jelas oleh semua orang. Beberapa hal tidak boleh dikatakan sampai akhir. Senyum di wajah Lindong menarik sedikit demi sedikit. Kedua matanya samar-samar berisi cahaya gelap bergelombang di dalamnya. Di bawah lengan bajunya, tinjunya juga mengencang. Dia sadar bahwa dia harus benar-benar habis-habisan selama kompetisi sekte hebat ini, apapun yang terjadi. "Kamu berani, aku suka itu. Ketika saatnya tiba, saya akan mengucapkan kata-kata ini kepada Anda sekali lagi. Mudah-mudahan, itu bukan kata-kata terakhir yang Anda dengar dalam hidup Anda." Yuan Chang tertawa samar. Setelah itu, dia perlahan menarik matanya. Jari-jarinya disilangkan dan diletakkan di depannya. Lei Qian dan Ling Zhen, yang akrab dengan karakternya, mengungkapkan senyum dingin di bibir mereka ketika mereka melihat ini. Mereka sadar bahwa saat seperti itu adalah ketika keinginan membunuh di dalam hati Yuan Chang telah mencapai puncaknya. Jelas, Lindong sudah memprovokasi niat membunuh dari Yuan Chang. Sekte Dao benar-benar tidak beruntung. Lindong juga menarik pandangannya saat Yuan Chang melakukannya. Dia menoleh untuk melirik Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya. Wajah mereka tidak menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan karena provokasi sebelumnya terhadap Yuan Chang. Sebaliknya, cukup banyak dari mereka yang memiliki ekspresi dingin yang sedingin es. Bisakah Yuan Chang itu dianggap sebagai orang terkuat di antara generasi termuda di wilayah Suan Timur? Lindong bertanya dengan lembut. Ying Xiao-Xiao berpikir sejenak setelah mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada satu orang yang tidak lebih lemah darinya. Wei Hao, yang pertama di daftar buronan sekte, topeng hantu Chen Gui," kata Ying Xiao-Xiao. Chen Gui. Lindong mengerutkan kening. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia bukan murid sekte manapun. Selain itu, dia bahkan tidak dapat dianggap sebagai seseorang dari wilayah Suan Timur. Orang ini muncul dan menghilang seperti hantu. Orang biasa akan kesulitan menemukan jejaknya. Dikabarkan bahwa dia pernah bertukar pukulan dengan Yuan Chang tetapi Yuan Chang tidak dapat muncul sebagai pemenang. Dari samping, Wang Yan membuka mulutnya dan menjelaskan. Jadi seperti ini, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya wilayah Suan Timur ini benar-benar dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Dia bertanya-tanya apakah Chen Gui akan muncul selama kompetisi sekte besar ini. Wilayah iblis unik akan segera dibuka. Ying Xiao-Xiao tiba-tiba berkata sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya. Lindong mengangkat kepalanya saat mendengar ini. Dia melihat beberapa riak mulai muncul di penghalang spasial di kejauhan. Wilayah iblis unik ini akan segera dibuka. Sementara wilayah iblis unik berada dalam keadaan di mana ia akan terbuka, dua sinar cahaya melintas melewati langit sejauh 500 km dengan kecepatan kilat. Murid saudari junior, tidak perlu terlalu cemas. Kami akan tepat waktu untuk kompetisi sekte besar. Dua sinar cahaya diposisikan satu di belakang yang lain. Sosok cahaya di belakang tiba-tiba berhenti sejenak, sebelum berbicara tanpa daya. Sosok cahaya itu terungkap saat berhenti. Ada setengah topeng hantu di wajahnya, memberinya penampilan seperti hantu yang agak menakutkan. "Siapa yang lambat sepertimu? Tidak perlu mengikuti saya jika Anda tidak ingin pergi. Aku bisa pergi sendiri." Namun, sosok ringan di depan itu tidak melambat karena hal ini. Segera setelah itu, suara seorang wanita muda yang jernih terdengar. Segera, kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat saat dia bergegas menuju cakrawala. Orang bertopeng hantu itu tanpa sadar tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia hanya bisa mengikuti di belakang dengan cepat. Percakapan keduanya bergema dengan cara yang samar. Apakah murid saudari junior mencari seseorang? Siapa ini? Apakah orang itu? Sangat penting. Namun, Anda akan tahu siapa orang itu setelah dia ditemukan. Tapi saya kemungkinan akan dimarahi begitu saya menemukannya. Anda harus sedikit lebih pintar ketika saatnya tiba. Kalau tidak, saya akan memberitahu guru bahwa Anda gagal melindungi saya secara memadai ketika kami kembali. Petik 2.
Bahkan guru pun enggan memarahimu, dia, baiklah.